Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 421 kompetisi yang kejam, subscribe Penatua. Puan Xiao, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan kompetisi ini tidak mengizinkan kehilangan? Petik 2. Salah satu orang di atas panggung bertanya pada Xiao Ziru. Kompetisi apa yang tidak mengizinkan forfeiting? Yang rendahan ini telah berpartisipasi dalam banyak jenis kompetisi, dan belum pernah mendengar aturan seperti itu. Petik 2. Seseorang lain berteriak. Para peserta jelas tidak senang. Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh kehilangan, hanya saja kehilangan itu ada hukumannya. Xiao Ziru berkata dengan acuh tak acuh, kompetisi bukanlah taman bermain, jangan membuat keributan. Kompetisi ini telah mengundang begitu banyak tokoh utama untuk menonton dan ada banyak kultivator yang datang dari seluruh penjuru untuk menonton kalian semua. Tapi kalian hanya menggunakan sedikit teknik dan bergiliran, kamu berani menyebut ini kompetisi. Pertarungan sampai mati. Dan jika kalian kalah, lalu untuk apa semua itu? Apakah kamu mengatakan bahwa kita semua di sini untuk melihat kamu kehilangan? Setelah mengatakan itu, dua pria di atas panggung langsung terdiam. Bukan hanya mereka, bahkan peserta lain tidak tahu harus berkata apa. Sebuah kompetisi yang tidak memungkinkan kehilangan. Itu adalah yang pertama bagi banyak dari mereka, tetapi karena mereka datang untuk bersaing, bagaimana mereka bisa kalah? Puan Xiao, bukankah hukumanmu terlalu berat? Tidak apa-apa mematahkan lengan, seseorang dapat menggunakan beberapa pil untuk pulih, tetapi aku khawatir tidak ada yang bisa menerima kehilangan tahap kultivasi. Penggarap bintang roh perlu menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan tahap, dan jika itu adalah penggarap guru roh, maka waktunya akan lebih lama lagi. Salah satu peserta di atas panggung bertanya. Meskipun spirit ki dunia bela diri tertinggi memungkinkan kultivasi menjadi berkali-kali lebih cepat daripada di benua bela diri langit, bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, bahkan pelatihan ke tahap pertama alam bintang roh akan melelahkan mereka beberapa tahun. Itu benar, kita semua di sini untuk bersaing dan memperebutkan hadiah. Karena kalian semua menetapkan aturan ini, mengapa tidak mengatakannya dengan jelas sebelum kita berpartisipasi? Apalagi, tiba-tiba meletakkannya di tengah kompetisi. Jika itu masalahnya, aku berhenti berpartisipasi. Petik 2. Itu benar, aturannya terlalu berantakan. Aku keluar. Kami berhenti. Beberapa peserta yang menentang aturan baru yang aneh semua berdiri dan berteriak. Semuanya gelisah dan grup D memiliki orang paling banyak, kira-kira mencapai 200 orang. Namun, yang mengejutkan, para penonton tidak bersuara, tidak ada yang menentang aturan Xiao Ziru, dan tidak ada yang berdiri untuk menghakiminya, seolah-olah mereka semua telah menyetujuinya. Pemandangan seperti itu membuat 200 orang itu tampak terisolasi dan tanpa bantuan. Jika kalian semua sampai merasa seperti kehilangan dan tidak menerima hukuman apapun, izinkan aku memberi kalian nasihat. Selama kalian tidak sengaja melawan dalam kompetisi dan membiarkan lawan memotong perutmu atau mematahkan kakimu, maka itu akan menyelesaikan segalanya. Selama kalian kalah, bukankah itu baik-baik saja? Petik 2. Saat itu, suara menghina keluar dari antara kerumunan di grup D. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria yang tampaknya muda dengan rambut seputih salju. Dia berpakaian serba hitam, dan memiliki mata merah darah, memperlihatkan senyum jahat. Dia melirik semua orang di grup D menghunus pedang merah darahnya. Dia tertawa, sekelompok sampah, jika kalian benar-benar takut, mengapa tidak keluar lebih awal? Mengapa menempatkan diri kamu dalam situasi yang memalukan? Masih ada 2 tempat sampah di atas panggung. Kalian semua harus kehilangan sekarang dan tidak membuang waktu kami. Kami di sini bukan untuk menonton kalian melakukan trik kecil. Bajingan. Keduanya di atas panggung sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Berani bersikap kasar padaku, Tuan Zhang. Jangan berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang besar hanya karena kamu berada di grup D. Petik 2. Benar-benar tidak masuk akal. Siapa pemuda itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi nada bicaranya sangat besar. Petik 2. Jika kita tidak menurunkannya dari alasnya, dia mungkin benar-benar tidak menempatkan salah satu dari kita di matanya. Orang-orang di grup D bahkan lebih marah, semua berbagai pidato kemarahan keluar, mayoritas dari mereka mengungkapkan ekspresi kemarahan terhadap pemuda itu, mereka semua ingin mencabik-cabiknya. Apa, kalian tidak senang? Pemuda itu kemudian berteriak kepada keempat evaluator, bisakah aku naik ke atas panggung? Ini belum giliranmu, duduk dan amati pertempuran dan tunggu giliran kamu dipanggil. Xiao Ziru berkata dengan dingin. Sayang sekali kalau begitu. Pemuda berambut putih itu mengangkat bahu dan kembali duduk, sama sekali mengabaikan semua orang di sekitarnya. Suyun melirik pemuda berambut putih itu, dan tatapannya mendarat di pedang merah darah yang tergantung di punggungnya. Pedang itu lebih tipis dari pedang darah merah mistis abadi, pedang itu tidak memiliki gagang pedang, dan pedang itu tidak mengungkapkan pedang ki apapun, tetapi pedang itu memberikan ketajaman yang tak terlihat dan sensasi dingin yang tak terlukiskan. Sekarang,
setiap peserta yang memilih untuk meninggalkan arena kompetisi dianggap kalah, dan hukuman kehilangan akan diserahkan kepada penanggung jawab berbagai organisasi perdagangan dan penyelenggara utama kompetisi. Mereka akan mendiskusikan dan membuat kesepakatan. Hukuman, jika kamu semua tidak senang dengan hukuman forfeit, kamu bisa saja dengan sengaja kalah dalam kompetisi. Jika ada yang masih memiliki pendapat, langsung sampaikan ke berbagai master. Petik 2. Xiao Ziru berbicara lagi, kali ini dengan oktav yang meningkat. Sekarang, apakah ada yang punya pendapat? Langsung naikkan ke berbagai master. Tak terhitung orang mengalihkan pandangan mereka ke 4 pavilion di atas, dan semua menelan air liur. Bagaimana mereka berani begitu berani? Tapi semua orang segera menyadari bahwa aturan Xiao Ziru pasti karena kepala besar, itulah mengapa begitu tak berawak, kepala besar pasti telah memutuskan untuk mengabaikan perasaan para peserta dan penonton. Mungkin sejak awal, persaingan selalu ketat, mungkin kepala besar itu menginginkan hasil ini, dan kedua sparring itu benar-benar tidak sesuai dengan tujuan kompetisi. Su Yun berkata dengan lembut. Tapi meski begitu, itu akan sangat mengerikan bagi orang-orang yang lebih lemah seperti kita, itu berarti kita harus kehilangan anggota tubuh atau semacamnya. Lu Zanyuan berkata dengan getir. Ini adalah kompetisi yang memiliki peluang pembunuhan, kamu tidak bisa menganggapnya sebagai tempat untuk berlatih, kamu harus melihatnya sebagai medan perang. Lalu apa yang kita lakukan nanti? Bertarung sampai mati dengan lawan kita. Kami tidak punya pilihan lain, kecuali jika kamu bersedia mematahkan tangan kamu sendiri. Petik 2. Tidak ada yang punya pendapat lain kan? Xiao Ziru melirik para peserta di sekitar, lalu berkata, kalau begitu, biarkan kompetisi berlanjut. Roar. Semua penonton meledak dengan raungan gembira, dan teriakan, peluit, segala macam sorak-sorai keluar. Melihat itu, semua peserta yang awalnya skeptis, benar-benar mengerti mengapa mereka seperti itu. Hanya dengan pertarungan sejati yang bisa menarik perhatian orang, pertarungan sparring bukanlah yang mereka inginkan. Inilah yang diinginkan oleh organisasi perdagangan besar, mereka ingin meninggalkan kesan mendalam di setiap penonton. 1 juta koin budidaya adalah hadiah besar yang tidak bisa diberikan begitu saja. Pada akhirnya, organisasi perdagangan masih pengusaha, mereka tidak ingin melakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan. Sial. Melihat kerumunan yang bersemangat, keduanya di atas panggung bingung. Kakak Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu, Saudara Zhang, haruskah kita benar-benar bertarung sampai mati? Aku juga tidak tahu. Mereka berdua hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Melihat itu, Su Wen yang berada di bawah segera berteriak, kalian berdua, masih ada waktu sebelum ronde berakhir, jika kalian berdua tidak memutuskan pemenang, kalian berdua akan dianggap kalah. Perhatikan waktu, mohon perhatian. Persetan dengan itu. Penggarap roh yang dipanggil Saudara Zhang menggertakkan giginya, dia tiba-tiba bergerak maju, tanpa berkata apa-apa, dia meluncurkan pukulan ke kepala lawannya. Kakak Zhang, kamu. Ayo berjuang, kami tidak punya pilihan lain. Saudara Zhang meraung. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Saudara Wang mengertakkan gigi dan segera melepaskan harta karunnya, kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit, tingkat keganasan meningkat jauh lebih dari sebelumnya. Melihat itu, semua penonton menjadi lebih bersemangat. Beberapa evaluator semuanya mengangguk, mereka puas dengan kinerja. Tetapi kultivator roh dengan nama belakang Zhang yang melepaskan tinjunya memukul yang bernama Wang, tinjunya dipenuhi dengan spirit ki, menyebabkan Wang pusing. Bagus, itu tinju yang bagus. Kamu seharusnya menggunakan lebih banyak kekuatan dan langsung membelah kepalanya. Wang Ziwu, kamu harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Aku bertaruh padamu untuk menang. Sialan, orang tua ini menghabiskan 5.000 koin kultivasi untukmu, jika kamu kalah, orang tua ini akan memurnikan semangatmu. Kamu sebaiknya tidak kalah. Teriakan dari tribun penonton mulai terdengar. Tak terhitung banyaknya peserta yang tercengang, mereka tidak menyangka reaksi penonton akan sehebat ini. Sialan, untuk benar-benar menggunakan kami untuk taruhan dan mendapatkan uang. Saat itu, Lu Zanyuan berkata dengan marah. Apa? Tanya Su Yun. Saudara Su, lihat ke sana. Lu Zanyuan menunjuk ke arah teras di sisi tribun penonton dan berkata dengan marah, aku baru menyadari bahwa sepertinya ada beberapa sistem taruhan di sana. Mereka akan memiliki bankir di sana untuk setiap peserta yang naik ke atas panggung, para penonton. Dapat mengatur taruhan mereka untuk mencoba dan menghasilkan keuntungan, aku khawatir hadiah uang 1 juta koin budidaya ini kemungkinan besar akan datang dari sana. Oh, ada hal seperti itu di sini. Su Yun terkejut. Seperti yang diharapkan dari pengusaha licik. Lu Zanyuan mengepalkan tinjunya erat-erat, tidak heran mereka ingin kita bertarung sampai mati, itu untuk memfasilitasi eksploitasi mereka. Sebenarnya, kamu tidak bisa berpikir seperti itu, karena ini adalah kompetisi, kamu harus memberikan semuanya, mungkin panen kita akan lebih banyak lagi. Su Yun tertawa. Memanen, Lu Zanyuan menggelengkan kepalanya, menghindari lumpur sudah cukup baik, kamu masih ingin panen. Bang! Saat itu, suara smash keras terdengar dari arena.
Pria dengan nama keluarga Wang telah menggunakan telapak tangannya untuk menabrak Zhang, menyebabkan dadanya retak, memperlihatkan tulang dan organ kepada semua orang, dan kemudian menyebabkan dia terbang mundur. Setelah mendarat, dia memuntahkan darah dan langsung jatuh pingsan. Dentang dentang dentang. Wasit membunyikan bel untuk menghentikan pertandingan, ronde telah berakhir. Su Wen membawa tubuhnya yang gemuk dengan cemas ke atas panggung, setelah memeriksa Zhang yang pingsan, dia kemudian berteriak dengan penuh semangat, dengan ini aku menyatakan pemenang babak pertama, Wang Ziwu. Besar. Wang Ziwu, begitulah. Selamat berjuang, haha. Sorak-sorai segera meledak dari kerumunan, tetapi ada juga kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Persetan, Zhang Kong, dasar sampah. Yang tua ini menghabiskan 1000 koin kultivasi untukmu, anjing. Sampah sialan, pergi dan mati. Semua teriakan marah mereka menjadi semakin buruk. Zhang Kong berada dalam kondisi yang mengerikan, dari luka-lukanya, kultivasinya mungkin telah jatuh sangat juga, dan Wang Ziwu juga tidak optimis, dia juga tidak dalam kondisi yang baik, salah satu lengannya longgar seperti tulangnya. Benar-benar hancur, dan pemulihan akan memakan waktu lama. Yang kalah akan meninggalkan panggung dan pemenang akan pergi dan beristirahat, dan akan menerima perawatan dari tim medis yang disponsori oleh organisasi perdagangan, dan menunggu babak berikutnya. Su Wen berteriak keras. Dengan sangat cepat, beberapa pria berpakaian putih bergegas ke panggung dan membawa Zhang Kong keluar dengan tandu, sementara Wang Ziwu menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari panggung dan memasuki area yang dialokasikan untuk beristirahat dan mulai memulihkan diri. Betul sekali. Bahkan dalam persaingan sengit kita tentu saja tidak bisa membiarkan apapun menghentikannya. Puan dan Nyonya yang terhormat, sekarang kita akan memulai babak berikutnya, tetapi kali ini, para pesaing tidak hanya akan ditarik keluar dari grup D, tetapi juga dipilih dari grup B, C dan D. Sekarang, semua peserta, silakan bersiap-siap, dan poles diri kamu di depan mata penonton. Su Wen berteriak dengan nada berlebihan, dan bahkan menggunakan ekspresi gemuk dan lucunya, mungkin wajahnya cukup untuk menyebutnya pertunjukan. Lalu, siapa dua pesaing kita selanjutnya? Silakan lihat. Su Wen berteriak keras, dan suaranya tiba-tiba berhenti tinggi. Wus! Aura cahaya meledak dari grup B dan grup D. 422 semangat bertarung, subscribe Penatua. Aura cahaya keluar dari sisi Su Yun, menyebabkan dia terkejut saat dia berbalik untuk melihat. Lu Zanyuan duduk dengan ekspresi putih pucat, dia terengah-engah, seolah-olah dia ketakutan. Ternyata aura cahaya yang memancar dari kartu itu bukan dari tangannya, melainkan dari spirit kultivator di sampingnya. Wajah kultivator roh itu putih pucat, butiran-butiran keringat berjatuhan saat dia melihat kultivator roh itu berjalan keluar dari grup B. Kulitnya menjadi sangat buruk dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun membagi kelompok dalam hal kekuatan bertarung bukanlah cara yang normal, ini mampu memisahkan sebagian besar ahli dengan pembudidaya biasa. Kekuatan bertarung bukanlah kekuatan pribadi, tetapi merupakan indikator kekuatan pribadi. Peserta dari grup D memiliki 2000 kekuatan bertarung yang aneh, dan dapat dianggap sebagai pembudidaya rata-rata di grup D, tetapi lawannya memiliki kekuatan bertarung mendekati 4000, yang sangat menakutkan, dia sudah dekat dengan peserta grup A. Kupikir giliranmu. Su Yun tidak bisa menahan tawa. Aku juga berpikir itu aku, yang membuat aku takut mati. Jika itu benar-benar aku akan tamat. Lu Zanyuan menghela nafas berat, dia melirik kedua orang itu dan tiba-tiba berdiri dan berlari ke tribun penonton. Kemana kamu pergi? Su Yun bingung dengan tindakannya. Aku akan bertaruh, dalam situasi seperti itu, pembudidaya grup B pasti akan menang. Putaran ini sama sekali tidak dapat diprediksi, bahkan jika kamu bertaruh, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan banyak uang. Bahkan menghasilkan sedikit pun masih dianggap menghasilkan. Lu Zanyuan tertawa. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Zanyuan, bahkan para peserta grup C dan D telah bergabung dalam kerumunan, tetapi orang-orang di grup A dan B semuanya menunjukkan ekspresi jijik, beberapa dari mereka bahkan memiliki pandangan mata tertutup saat bermeditasi, beberapa tatapan mereka terpaku pada arena, menunggu pertempuran dimulai, mereka sangat tenang, kontras dengan sisi Su Yun. Lu Zanyuan pergi dan kembali dengan cepat, dia tampaknya telah menetapkan taruhannya, tetapi dalam ronde yang dapat diprediksi, tidak mungkin menghasilkan banyak. Kecuali itu adalah pergantian peristiwa yang tidak terduga. Saudara Su, apakah kamu tidak akan bertaruh? Saat giliranku, aku akan pergi dan bertaruh. Su Yun tertawa dan berkata. Kamu sudah memikirkannya, kita harus segera tersingkir di grup D, dan tidak seberuntung orang itu, untuk bertemu seseorang dari grup B. Lu Zanyuan tertawa getir. Su Yun melihat ke arah panggung yang ditinggikan, untuk melihat bahwa peserta dari grup B telah lama membalik dan mendarat di atas panggung, sementara peserta grup D berjuang, tidak berani maju. Aduh, cepat naik ke atas panggung. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu akan mati begitu saja? Petik 2. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak bisakah kamu memiliki sedikit keberanian? Yang lama ini menghabiskan 100 koin kultivasi untukmu. Jika kamu bisa menang, itu bagus, tetapi jika kamu akan kalah, setidaknya kalah dengan indah, mengerti? Petik 2. Penonton yang menonton semua berteriak dan memarahi.
Setelah mendengar itu, peserta grup D menggertakkan giginya, dia menggerakkan kakinya dan melompat ke atas panggung yang ditinggikan. Besar. Melihat itu, Su Wen segera berteriak, sekarang kedua peserta kami naik ke atas panggung. Dari grup D, kami memiliki peserta Liu Yuming melawan peserta grup D Liu Kuang. Kedua peserta bersiap-siap, karena kami akan segera mulai. Tanda seru petik 2. Su Wen berteriak dan segera melompat keluar dari panggung, dan dengan itu, suara bel yang keras keluar, menandakan dimulainya pertempuran. Jelas bahwa Liu Yuming dari grup D takut, karena kekuatan bertarung lawannya persis 2 kali lipat darinya, jadi ketika bel berbunyi, bahkan sebelum dia bisa bergerak, lawan sudah bergegas ke arahnya. Liu Kuang adalah seekor harimau dengan bilah besar yang memiliki pola garis-garis harimau yang mengesankan di seluruh tubuh, itu juga sangat berat, tetapi di tangannya, itu tampak tidak berbobot dan diayunkan dengan mudah. Tubuh bilahnya menyala dengan api dan menyerang ke depan seperti harimau ganas yang menerkam, itu sangat agung. Bahkan sebelum bilahnya mendekat, aura dari bilahnya telah mengejutkan Liu Yuming, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan sebelum dia bisa mengangkat bilah melengkungnya untuk memblokir, dia dipukul oleh bilahnya saat lurus ke dalam tubuhnya. Setengah bagian atasnya langsung terkoyak, dia hampir terbelah menjadi 2, dan tubuhnya yang patah terbang keluar dan menabrak sudut panggung, dia tergelincir, dan tidak bangun. Darah mengalir kemana-mana, membuat panggung menjadi merah. Tewas dalam satu gerakan. Seluruh panggung terdiam. Setelah 3 detik, letusan raungan meledak. Luar biasa. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak karena banyak penonton sudah berdiri dan berteriak keras. Semua peserta memiliki emosi yang berbeda-beda, orang-orang grup D yang tak terhitung jumlahnya terkejut dari tempat kejadian dan jantung mereka berdebar kencang, wajah mereka pucat pasi. Tapi Su Yun berbeda dari mereka, sebagian besar pesaing semuanya adalah penggarap bintang roh, bahkan jika dada mereka terbelah, selama bagian vital mereka baik-baik saja, itu tidak mengancam jiwa, jadi meskipun pemandangannya terlihat sangat mengerikan, tapi sebagai pembudidaya Spirit Star, itu tidak banyak. Pemenang dengan cepat terungkap, yang kalah dibawa dari panggung, sementara pemenangnya, Liu Kuang, menerima sorak-sorai dari orang banyak, dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya, di mana dia bahkan tidak repot-repot pergi ke tempat peristirahatan. Benar-benar tidak terkendali. Orang-orang grup C dan D semuanya saling berbisik, semuanya mengungkapkan kebencian terhadap Liu Kuang. Su Wen dengan bersemangat berdiri kembali di atas panggung dan terus berbicara, memicu suasana saat ini, dia mengalir seiring dengan kegembiraan, dan dalam pidatonya, dia terus memilih peserta baru. Saat itu, aura cahaya meledak dari sisi grup A, semua orang melihat ke atas, dan ketika mereka melihat kartu siapa itu berasal, seluruh arena kompetisi kehilangan kendali. Shen Wuya, ini Shen Wuya. Pedang-pedang suci perang Shen Wuya, pria yang memegang pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Ya Tuhan, ini sudah gilirannya. Aku ingin tahu orang sial mana yang akan menghadapinya. Aku harap itu bukan aku. Pakar kelas atas ini, kecuali Han Yuesin atau Zhong Ye keluar, aku khawatir tidak ada yang bisa melawannya. Jangan meremehkan yang lain, mungkin ada beberapa kuda hitam di grup B, C dan D. Semua orang mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh, seluruh tempat itu sangat hidup. Shen Wuya, aku mencintaimu. Jadilah pendamping kultivasi ganda aku. Petik 2. Shen Wuya, aku menyukaimu. Shen Wuya, sini, lihat sini. Banyak pembudidaya wanita melompat dari kursi mereka dan mulai berteriak saat melihat Shen Wuya memasuki panggung. Su Yun mengikuti pandangan semua orang dan menatap pria yang duduk di depan wilayah grup A dengan pisau dan pedang di punggungnya. Dia mengenakan pakaian kulit ungu ketat dengan rambut hitam dan kepang yang jatuh ke punggungnya. Dia tampak sangat bersih dan tampan, dengan alis tajam dan pipi tipis, yang memancarkan aura karismatik, dan jelas merupakan seseorang yang dapat diklasifikasikan sebagai pria tampan. Sebelum Su Yun bisa terus mengevaluasinya, ledakan aura cahaya lain meledak di sampingnya. Su Yun terkejut, dan berbalik untuk melihat. Dia menyadari bahwa aura cahaya benar-benar ada di sisinya, tetapi itu tidak datang darinya, atau orang di sisi lain, tetapi dari Lu Zanyuan. Gelombang ini benar-benar dia gelombang. Lu Zanyuan tercengang, dia melihat kartunya yang melepaskan cahaya dengan wajah pucat, matanya seperti kehilangan jiwanya. Gelombang, bukankah ini seharusnya menjadi pemungutan suara acak? Bukankah itu terlalu kebetulan, gelombang? Relakskan keadaan pikiran kamu, bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu tidak boleh takut. Aku percaya bahwa keempat evaluator akan memastikan keselamatan kamu, memberikan segalanya, dan bertarung dengan baik dengan Shen Wuya. Su Yun menepuk bahu Lu Zanyuan dan angkat bicara. Dalam kompetisi seperti itu, semakin seseorang takut terluka, semakin buruk jadinya, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah memberikan segalanya. Tapi itu Shen Wuya. Lu Zanyuan panik, aku jelas bukan lawannya. Pasti tidak mungkin. Aku akan dibunuh olehnya, aku akan dibunuh olehnya. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, menghadapi seorang jenius yang terkenal. Lu Zanyuan tampaknya telah kehilangan semua semangat juangnya. Dengan sikap seperti itu, dia sudah kehilangan setengah pertempuran, dan kemenangan dan kekalahan sangat jelas.
Tapi, Lu Zanyuan tidak punya pilihan lain, kecuali dia rela mematahkan tangannya sendiri dan menghancurkan tahap kultivasinya sendiri. Aku kalah. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga benar-benar membanjiri seluruh bidang. Suyun berbalik kaget dan menatap Lu Zanyuan, melihatnya gemetar dan berteriak. Gelombang kehilangan, gelombang. Zanyuan, kamu bahkan tidak memiliki keberanian sama sekali. Tanya Suyun. Musuhnya adalah Shen Wuya. Dia adalah pedang-pedang perang. Dia adalah seorang jenius. Aku tidak bisa menang melawannya. Aku tidak mungkin menang melawannya. Aku kalah. Kehilangan. Lu Zanyuan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat dia berbicara dengan sangat cepat. Tapi di detik berikutnya, Suyun meletakkan tangannya dengan aman di bahunya. Sedikit spirit ki yang mendalam mengalir dari telapak tangan Suyun ke bahu Lu Zanyuan dan menstabilkan jantungnya yang panik. Suyun menatap matanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang terlahir kuat, kamu harus bekerja keras dan berjuang untuk menjadi kuat. Zanyuan, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, bahkan jika kekuatan lawan jauh lebih kuat darimu. Kamu tidak bisa takut padanya, karena begitu kamu takut, maka kamu telah memposisikan diri kamu sebagai orang yang lebih lemah. Sekarang kamu mungkin memiliki 4 evaluator untuk melindungi kamu. Jika kamu bertarung sekarang, kamu tidak akan dalam bahaya. Jika kamu tidak bertarung, kamu harus melumpuhkan kultivasi kamu satu tahap, dan kemudian kamu akan benar-benar lemah. Apakah kamu mengerti? Ketika dia melihat mata Zhan Yuan berangsur-angsur menjadi hilang, dia tahu bahwa jika Zhan Yuan tidak pergi berperang, iblis dalam dirinya akan terbentuk di dalam dirinya, menghalangi kultivasinya di masa depan. Dia kemungkinan besar akan berhenti di alam bintang roh dan akan mengalami kesulitan melangkah ke alam guru roh. Lu Zhan Yuan terdiam. Suyun kemudian melepaskan tangannya dan menatap panggung, dan melanjutkan, Lu Zhan Yuan, keputusan ada di tanganmu, sekarang ada hampir 100.000 orang yang mengawasimu, kamu harus memutuskannya sendiri, dia, Shen Wuya tidak takut padamu, mengapa kamu harus takut padanya? Suyun berbalik dan melihat ke atas panggung. Lu Zhan Yuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tiba-tiba, Lu Zhan Yuan sepertinya merasakan sesuatu, dan dia menatap Suyun. Mengapa kakak Su tidak takut padanya sama sekali? Mengapa dia tidak mengungkapkan rasa takut atau khawatir? Bukankah dia peserta grup D juga? Lalu, kenapa aku harus takut pada Shen Wuya? Sebagai kultivator roh, kultivasi adalah hidup aku, menyerah pada kultivasi juga menyerah pada hidup aku. Jika aku bahkan tidak ingin berkultivasi, apa artinya hidup? Akankah aku terus hidup sebagai pengecut selama sisa hidup aku? Pikiran Lu Zhan Yuan menjadi kacau karena Suyun, tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menegakkan punggungnya, api membakar di hatinya. Kontes Lu Zhan Yuan, apakah kamu benar-benar berencana untuk kalah? Saat itu, Tuan Rumah Su Wen bertanya. Lu Zhan Yuan mengatupkan bibirnya, matanya yang kuning seukuran manik-manik melirik ke sekeliling arena kompetisi. Dia menyadari bahwa hampir semua mata tertuju padanya, dan Shen Wuya yang berdiri sendiri melipat tangannya di dada di atas panggung, dengan mata tertutup. Mempertahankan sikap tenang, seolah-olah dia telah menentukan bahwa dia adalah pemenang kompetisi. Melihat situasinya, hati Lu Zhan Yuan tiba-tiba berkobar. Aku hanya bercanda, bagaimana aku bisa menyerah? Benar. Lu Zhan Yuan tertawa, meskipun wajahnya masih putih pucat, tetapi ketakutan di matanya telah berkurang lebih dari setengahnya dan tekad yang teguh telah menggantikannya. Saat dia mengatakan itu, Shen Yuya membuka matanya dan menatap Lu Zhan Yuan dengan sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira Lu Zhan Yuan akan mengucapkan kata-kata itu. Gelombang, dia menatapku. Apakah dia akhirnya memperhatikanku, gelombang? Lu Zhan Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berpikir. Bagus, Su Wen terus berteriak, kalau begitu, mari kita sambut peserta Lu Zhan Yuan di atas panggung. Mengaum. Raungan sorak-sorai dan jeritan meledak dari kerumunan, seluruh arena kompetisi kembali terbakar. 423 kekalahan menghancurkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki keberanian untuk menantang Shen Wuya. Hehe, makhluk yang tidak tahu cara hidup ini, dia bahkan belum menemukan jati dirinya dan dia berani bertarung melawan Shen Wuya. Bahkan bagi aku, jika aku harus menghadapi Shen Wuya, aku akan melepaskannya. Dunia ini tidak kekurangan orang gila. Menurutmu berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Shen Wuya untuk mengalahkannya? Paling banyak 1, kecuali Shen Wuya ingin bermain dengannya. Aku pikir juga begitu. Para peserta grup B mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Para peserta di grup C berbicara lebih banyak, terhadap orang hebat seperti Lu Zhan Yuan, mereka semua memiliki perasaan yang sangat campur aduk, beberapa merasa jijik, beberapa merasa hormat, beberapa merasa bahwa Lu Zhan Yuan adalah orang gila, sementara beberapa mengaguminya. Tentu saja, penonton lebih fokus pada kompetisi, terlepas dari seberapa kuat Lu Zhan Yuan, itu sudah cukup selama dia berani naik. Suyun memandang Lu Zhan Yuan dengan acuh tak acuh. Gelombang baginya untuk memiliki keberanian untuk naik, itu sudah merupakan terobosan baginya, bahkan jika dia kalah dalam ronde ini, tetapi untuk dirinya sendiri, itu sudah merupakan kemenangan, gelombang. Di atas panggung, Lu Zhan Yuan merasa bahwa dia berada dalam situasi yang mengerikan, melihat bagaimana Shen Wuya menunjukkan senyum lucu, Lu Zhan Yuan merasa sangat tidak nyaman.
Itu seperti seekor domba yang berdiri di depan serigala yang lapar. Kamu benar-benar memiliki nyali untuk berani menantangku. Shen Wuya mengukur Lu Zanyuan sekali, lalu tertawa meremehkan, gerakanku sangat berat, jika aku membunuhmu, itu tidak akan baik, mengapa kamu tidak kehilangan sekarang, bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu akan kehilangan? Atau apakah kamu akan melanjutkan pertandingan kami? Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, ini kompetisi, aku bahkan belum bertarung. Bagaimana aku bisa kehilangan? Lu Zanyuan mengatupkan giginya dan berbicara dengan sedikit gemetar. Sebenarnya, dia tidak bodoh, dia mengerti apa yang dimaksud Suyun dan tahu konsekuensinya jika dia menyerah. Oh, karena itu masalahnya, maka baiklah, mari kita bertarung. Senyum Shen Wuya menjadi lebih cemerlang, lekukan di sudut mulutnya menjadi lebih jahat. Para wanita yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit, mereka semua mengangkat handuk sutra di tangan mereka dan mulai melambai ke arah Shen Wuya. Mereka berteriak, Shen Wuya aku mencintaimu, tanpa henti. Baik. Waktu habis, sekarang kita akan memiliki peserta grup D Lu Zanyuan dan bertarung melawan peserta grup A Shen Wuya. Sekarang, biarkan pertempuran dimulai. Su Wen berteriak, diikuti oleh suara bel. Pada saat itu, semua orang tegang. Lu Zanyuan segera mengeluarkan hartanya dan menghasut teknik mistiknya, siap melancarkan serangannya. Dia tidak menahan apapun, dan bersiap untuk mengacungkan semua kartu trufnya. Tapi Shen Wuya tidak bergerak, dia bahkan tidak melakukan apapun. 10 gerakan. Saat itu, Shen Wuya berbicara sambil tersenyum, aku akan memberi kamu 10 gerakan dan aku hanya akan menggunakan 1. Jika kamu dapat memukul aku dalam 10 gerakan ini, aku akan menganggapnya sebagai kemenangan kamu, dan jika aku tidak dapat mengalahkan kamu dalam 1 gerakan, aku juga akan menganggapnya sebagai kemenangan kamu. Oh. Setelah mengatakan itu, seluruh lapangan menjadi gempar. Arogansi yang merajalela, seberapa jauh dia melihat Lu Zanyuan. Sebelumnya, Lu Zanyuan masih memiliki rasa takut, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, semua ketakutan itu hilang. Dia juga manusia dan memiliki harga diri, kata-kata Shen Wuya benar-benar menginjak-injak seluruh dirinya sebagai penggarap roh, melangkahi martabat mendasarnya. Sialan kamu. Wajah Lu Zanyuan menjadi gelap, kekuatan yang telah dia kumpulkan telah mencapai isinya dan dia melangkah keluar, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan menyapu ke arah Shen Wuya, itu adalah teknik yang dia banggakan, teknik gerakan menyapu langit. Tubuh Lu Zanyuan bergerak sangat cepat sehingga dia menghasilkan banyak bayangan, tubuh aslinya bergerak dengan kecepatan yang membuatnya tampak seperti angsa besar yang terbang melintasi cakrawala. Shen Wuya dikelilingi oleh bayangan, dan para penonton yang menonton mengalami kesulitan untuk memahaminya. Yang sebenarnya adalah Lu Zanyuan. Lu Zanyuan ini punya jurusnya ya. Setelah melihat adegan itu, banyak penonton yang terkejut. Saat itu, Lu Zanyuan bergerak, belati pendek menusuk ke arah Shen Wuya, gerakannya begitu cepat sehingga membuat orang lain tercengang. Gelombang terlalu cepat, gelombang. Tak terhitung orang yang diam-diam berpikir. Tapi Shen Wuya hanya memiringkan kepalanya dan dengan mahir menghindari pedang hijau muda pendek yang menusuk ke arahnya. Apa? Lu Zanyuan terkejut. 8 gerakan lagi. Shen Wuya menyipitkan matanya dan tertawa. Lu Zanyuan mengatupkan giginya, dia terus menggerakkan tubuhnya dengan cepat, mencari kesempatan lain untuk menyerang. Melihat bagaimana Shen Wuya dengan mudah menghindari serangan lawannya, beberapa peserta menjadi waspada. Shen Wuya ini memiliki beberapa bakat. Meskipun kultivasi Lu Zanyuan tidak tinggi, teknik gerakannya agak menarik. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang akan jatuh karena serangannya. Petik 2. Jiang Qinglong, yang duduk di samping Han Yuexin, tertawa dan berkata. Shen Wuya sengaja memamerkan keahliannya. Lu Zanyuan adalah orang yang biasa-biasa saja, meskipun gerak kakinya tidak sederhana, dia jelas tidak melatihnya dengan baik. Jika tidak, teknik ini tidak akan seperti itu. Namun, bahkan jika dia telah berlatih dengan baik di dalamnya, aku khawatir dia tidak akan bisa menyentuh Shen Wuya sama sekali. Dia adalah bakat yang lahir di kota rusa baru, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mulia, terlatih di lingkungan yang mewah. Sejak muda, dia berada di tempat dia hari ini bukan karena kebetulan, dan pembudidaya biasa pasti tidak memiliki peluang untuk melawannya. Han Yuexin memandang Shen Wuya dan berkata, Cih, hanya Shen Wuya belaka, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, dia masih sedikit kurang di depanku. Dibandingkan denganmu, Yuexin, ini adalah dunia yang berbeda. Jika pedang Dewa Pedang Shen Wuya sudah berada di lapisan keempat, mungkin dia akan berbahaya, tapi dia sudah berhenti di lapisan ketiga selama hampir 1 dekade. Teknik mistiknya belum mengalami peningkatan, mengapa aku harus takut padanya? Jiang Qinglong mendengus dengan ekspresi tidak senang. Han Yuexin tidak mengatakan apa-apa dan terus menonton kompetisi. Wus. Saat itu, aura cahaya hijau dan merah yang saling bersilangan meledak di lapangan. Para penonton melihat aura pedang sepanjang 10 meter yang meledak dan menebas di seluruh arena. Itu adalah teknik pedang Lu Zanyuan. Suyun fokus pada Lu Zanyuan, tidak membagi perhatiannya sama sekali. Itu adalah teknik terakhirnya, tetapi sejak dia melakukan langkah pertama, dia sudah tahu bahwa Lu Zanyuan akan kalah.
Meskipun teknik Lu Zanyuan ganas, dia kalah dalam hal kecepatan. Shen Wuya terlalu cepat, tetapi meskipun dia masih berdiri di posisi aslinya, dia sudah menghasut spirit ki-nya. So, pedang itu melebar, tetapi itu menghantam udara saat Shen Wuya tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Apa? Lu Zanyuan membuka matanya lebar-lebar. Baiklah, ini langkah ke-10, giliranku sekarang. Shen Wuya tertawa dan berkata. Lu Zanyuan melihat ke arah suara itu, untuk melihat bahwa tanpa sadar, Shen Wuya sebenarnya berdiri di pundaknya. Jantung Lu Zanyuan berdebar kencang, matanya hampir melotot keluar dari rongga matanya. Kaki Shen Wuya turun. Retakan. Ah! Jeritan menyakitkan keluar dari panggung, bahu Lu Zanyuan robek, dua anggota tubuhnya terbang di langit, darah menyembur keluar seperti dari kedua tangannya seperti dua air mancur, dia jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali. Sebelum pingsan, seluruh lapangan diam. Setelah itu, gelombang raungan keluar. Satu gerakan, dia benar-benar mengalahkan Lu Zanyuan dengan satu gerakan. Shen Wuya terlalu kuat. Dia benar-benar jenius, kudengar dia tidak tua sama sekali, bagaimana dia bisa begitu kuat? Shen Wuya bahkan belum melepaskan pedang dan pedangnya. Dia mengalahkan Lu Zanyuan dengan tangan kosong. Shen Wuya adalah yang terbaik. Suara mereka terus terdengar, seolah-olah semua orang bersukacita dalam kecemerlangan Shen Wuya, dan Lu Zanyuan telah sepenuhnya menjadi karakter sampingan. Kompetisi telah berakhir. Oh, dia hanya mematahkan tangannya. Cih, kupikir dia akan membunuh semut itu. Jiang Qinglong melipat tangannya di dada dan berkata. Bukan hanya lengannya yang patah. Han Yuesin menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan tatapan cemas di matanya, dia menggunakan spirit ki-nya untuk benar-benar menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Sekarang pria yang disebut seluruh kerangka tulang Lu Zanyuan hancur, bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jiang Qinglong. Suyun menatap Shen Wuya yang sedang berjalan santai di atas panggung, seberkas cahaya melintas di matanya. Beberapa anggota berlari dan membawa Lu Zanyuan ke ruang istirahat. Melihat itu, Suyun menuju ke sana juga. Selain Master Pil di kamar kecil dan Master Arai, ada juga Dokter Roh, dan orang-orang terluka lainnya beristirahat di formasi. Lu Zanyuan dibawa ke formasi susunan besar di tengah, di mana para anggota menempatkannya dan pergi. Tabib Roh itu bergegas dan memeriksa luka Lu Zanyuan, lalu tertawa menghina, kamu sangat lemah, mengapa kamu repot-repot naik? Peserta grup D melawan peserta grup A, aku harus mengatakan, kamu punya nyali. Setelah memeriksa satu putaran, Dr. Roh melambai ke arah Master Pil yang berjalan dengan tidak sabar dan memberikan beberapa pil putih. Dr. Roh kemudian menelan pil dan mulai mengaktifkan formasi di bawah Lu Zanyuan. Formasi berdengung dengan suara besar, sejumlah besar spirit life ki yang padat mengebor ke dalam tubuh Lu Zanyuan seperti semut, dan dengan cepat memperbaiki organ internalnya yang rusak. Lu Zanyuan sedikit pulih, tetapi wajahnya masih sangat putih, dia bahkan tidak bisa membuka matanya, tetapi dia telah memulihkan sebagian kesadarannya. Zanyuan, bagaimana perasaanmu? Tanya Suyun. Lu Zanyuan ingin berbicara, tetapi luka di tubuhnya membuatnya terengah-engah, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya berhasil berbicara dengan berbisik. Meskipun menyakitkan, tapi setidaknya, aku bertarung dengan Shen Wuya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Shen Wuya akan begitu kejam dengan gerakannya, mungkin itu salah aku seharusnya tidak menyarankan kamu untuk melakukannya. Tidak. Sebelum Suyun bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Zanyuan memotongnya, dia memaksa matanya terbuka dan melihat ke langit-langit, berbicara setelah dia terengah-engah. Jika aku tidak naik ke atas panggung, aku akan membentuk iblis batiniah, maka aku, Lu Zanyuan, akan benar-benar menjadi cacat. Aku takut akan hal itu, aku sangat takut akan hal itu. Bahkan sebelum bertarung dengan Shen Wuya, aku telah kehilangan semangat juangku padanya, tapi setidaknya aku bangkit dan bertarung. Kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan bisa mencari semangat juangku lagi. Dia berbalik dan tersenyum ke arah Suyun, terima kasih, saudara Su, tetapi kamu harus melakukan yang terbaik. Ketika aku sedikit lebih baik, aku akan pergi dan menonton pertempuran kamu dan mendukung kamu. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Suyun melirik formasi di bawah Lu Zanyuan dan berkata, semua formasi dipasok oleh organisasi, bahan yang dibutuhkan untuk formasi mahal, dan 3 dokter di sekitar semuanya kuat dalam kultivasi. Jadi meskipun Lu Zanyuan terluka parah, tidak akan sulit baginya untuk pulih, dan bahkan jika para peserta dianggap lemah, mereka pada akhirnya tetaplah kultivator spirit Star Realm. Para pembudidaya yang menang masih akan memiliki pertempuran lain dan sangat penting bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncak mereka untuk kompetisi. Meskipun penyelenggara tidak begitu murah hati, tetapi dalam hal aspek medis, mereka harus mempertahankan tingkat tertentu. Setelah mengunjungi Lu Zanyuan, Suyun kembali ke posisinya dan melihat ke arah arena, sudah ada peserta di atas panggung. 2 pembudidaya roh berdiri di seberang satu sama lain, mereka berdua dari grup B dan bertarung dengan intens. Pertarungan berlangsung sangat seru, membuat para penonton tergugah, semuanya berteriak tanpa henti, suasananya selalu tinggi. Suyun diam-diam menilai teknik kedua peserta, dia menatap setiap gerakan mereka tanpa terganggu. Dia mempertahankan fokusnya pada pertempuran.
Sudah waktunya baginya untuk belajar, meskipun mereka semua adalah peserta, mereka memiliki titik kuat dan lemah, dan ada ahli dan lemah, tetapi terlepas dari siapa mereka, jika mereka ditempatkan di benua bela diri langit, mereka semua akan menjadi eksistensi puncak. Akhirnya, pembudidaya dengan tombak memperoleh kemenangan, dia berhasil memotong kaki lawannya, dan karena dia tidak bisa lagi bertarung, Su Wen naik ke atas panggung dan mengumumkan hasilnya. Pemenang mendapatkan kemuliaan. Yang kalah diam-diam meninggalkan panggung. Mungkin itu tidak menyerupai kompetisi, tetapi lebih seperti cincin bulat raksasa. 424 Pedang Ganda Live Stellar Chusan, subscribe Penatua. Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut peserta berikutnya di atas panggung. Su Wen berteriak keras dengan spirit ki-nya. Penonton di sekitar dengan panik berteriak ke arah Su Wen. Setiap peserta melihat kartu di tangan mereka. Setelah dinyalakan, itu berarti mereka harus naik ke atas panggung. Beberapa kompetisi sebelumnya semua peserta dari grup C dan D, itu menjadi membosankan dan membosankan. Jika aku tahu, aku tidak akan menerima remunerasi 500.000 koin budidaya, evaluasi apa ini, sangat membosankan. Evaluator Liu Gu menguap dengan ekspresi lelah di wajahnya. Meskipun kekuatan bertarung peserta dari grup C dan D lemah, mungkin ada beberapa kultivator yang dapat menggunakan teknik aneh mereka untuk mengimbangi kultivasi mereka. Pasti ada beberapa, Saudara Liu, lihat saja. Zhang Buohao tertawa dan berkata. Tapi aku lebih tertarik pada pertandingan Cold Fair Han Yuexin. Meskipun Shen Wuya tidak terlalu buruk, dia masih kalah dibandingkan dengan Han Yuexin. Selain itu, lawan Shen Wuya terlalu lemah, aku ragu bahkan sebagian dari kekuatannya telah terungkap. Tapi aku percaya bahwa di babak berikutnya, dia akan dapat bertemu dengan pesaing yang cukup kuat. Kata wanita tua berambut putih Li Guifang. Shen Wuya benar-benar tidak terlalu buruk dan seni pedang-pedang dewa pedangnya adalah teknik yang terkenal. Jika aku ingin berdebat dengannya, mungkin itu perlu diperhatikan. Jika kompetisi berkembang dan orang-orang kelas ini bertarung, aku khawatir bahkan beberapa dari kita akan kesulitan menghentikan mereka. Liu Gu menyipitkan matanya dan berkata. Saat itu, dengusan datang dari samping, itu adalah Xiao Ziru, dia menatap dengan dingin ke stand peserta dan berkata, apa yang kamu takutkan? Semuanya junior, kamu pikir kami tidak bisa menahan mereka? Liu Gu tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wus. Saat itu, aura cahaya berkembang. Itu berasal dari grup B. Melihat itu, semua orang menoleh untuk melihat bahwa cahaya itu berasal dari seorang pria yang memegang pedang ganda. Tingginya sekitar 2,6 meter, dia memiliki mata besar dan alis tebal dengan tahi lalat di sudut mulutnya, seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Ini pedang ganda Live Stellar Chusan. Giliran Live Stellar Dual Blade. Haha, sekarang akan ada pertunjukan untuk ditonton. Jika peserta lain bukan dari grup A atau B, tidak akan ada pertarungan sama sekali. Pisau ganda Live Stellar Chusan berasal dari keluarga Chu yang terkenal yang mewariskan teknik pedang, bila mereka sangat cepat, ganas dan akurat, tetapi yang membuat orang tidak dapat memahaminya adalah kekuatannya. Dikatakan bahwa bila ganda Chusan mampu mengiris gunung menjadi 3 dan dapat langsung membentuk jurang, itu benar-benar tak terduga. Petik 2. Apakah begitu? Aku ingin tahu siapa yang tidak beruntung saat itu. Tapi aku harap mereka tidak memilih aku tidak ingin melawan dia. Para peserta mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, beberapa wajah mereka pucat, seolah-olah mereka takut dengan Live Stellar Dual Blade Chusan, tetapi banyak yang bahkan lebih tertarik, seolah-olah mereka ingin naik ke atas panggung dan terlibat dalam ronde. Hanya peserta grup A yang masih tenang, tidak ada yang bergerak gelisah. Live Stellar Dual Blade Chusan tidak mau membiarkan putaran itu terlepas dari tangannya, dia langsung melompat ke atas panggung, lalu menikam dua bilah di tangannya ke tanah dan melipat tangannya di depan dadanya dan melihat sekeliling dengan arogan. Kesombongan. Tidak. Itu bisa dikatakan percaya diri. Dia tampaknya telah menentukan bahwa dia telah memenangkan kompetisi. Tindakannya membangunkan orang banyak, mereka mulai meneriakkan namanya, Live Stellar Dual Blade Chusan, dengan keras, membuatnya merasa sangat senang. Suara mendesing. Saat itu, aura cahaya lain melesat ke langit. Semua orang menoleh untuk melihat aura cahaya untuk menyadari dalam kesedihan bahwa aura cahaya itu sebenarnya berasal dari grup D. Peserta grup D. Baiklah. Peserta berikutnya telah dipilih, peserta Suyun dari grup D. Tuan rumah Zu Wen berteriak keras. Tapi setelah mengatakan itu, semua penonton keluar dengan suara, bu. Kenapa peserta grup D yang lain? Apakah kamu tidak melihat bahwa grup D memiliki peserta paling banyak? Masuk akal untuk mengatakan bahwa lebih banyak peserta dari grup D akan dipilih. Petik 2. Siapa Suyun ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Aku rasa itu akan menjadi pukulan kau lagi nanti. Petik 2. Yang tua ini ada di sini untuk menonton kompetisi, bukan untuk calon tanpa nama yang datang ke sini untuk pelajaran. Seperti ini, kompetisi ini benar-benar membosankan. Semua penonton mulai memarahi. Bahkan sebelum babak dimulai, semua orang sudah memanggil untuk mengganti peserta, untuk memungkinkan orang-orang dari grup A dan B naik ke atas panggung. Zu Wen diam-diam bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa,
dan terus berbicara, sekarang, mari kita sambut peserta Suyun di atas panggung. Dengan itu, mata semua orang beralih ke Suyun. Suyun melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah seorang wanita pelayan muda di koridor dan mengeluarkan kartu koin budidaya dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya. Bantu aku memasang taruhan, di kartu ini ada 100.000 koin budidaya, taruh semuanya padaku untuk menang. Suyun tertawa. Setelah mendengar itu, wajah pelayan menjadi pucat saat dia berbicara dengan lembut, kompetisi memiliki aturan, peserta tidak diizinkan untuk memperbaiki pertandingan, jika kamu ditemukan, kamu akan segera dibunuh tanpa ampun. Siapa bilang aku sedang memperbaiki pertandingan, aku membeliku untuk menang, kecuali Livesteller Dual Blade Chusan membuat dirinya kalah dengan sengaja. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Hanya setelah mendengar itu, pelayan itu menyadari bahwa Suyun bertaruh pada dirinya sendiri yang menang, dan bukan pada Livesteller Dual Blade Chusan. Dia tertegun, lalu berpikir dalam hatinya. Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang melawan Livesteller Dual Blade Chusan? Livesteller Dual Blade Chusan adalah seseorang yang memperoleh tempat ketiga dalam kompetisi New Deer City 3 tahun lalu, dia pikir dia bisa bertarung dan menang melawannya. Meskipun itu adalah kompetisi yang lebih kecil, berada di tempat ketiga membuktikan kekuatan Chusan. Pelayan itu memandang Suyun, dan menyadari bahwa dia serius dan tidak mempermainkannya. Setelah dia ragu-ragu lebih lama, dia berkata, karena Tuan serius, pelayan ini akan melakukannya. Pergilah kalau begitu, Suyun tertawa. Pelayan itu mengangguk dan berlari menuju area taruhan. Melihat itu, Suyun berbalik dan menuju arena. Hei, kenapa kamu sangat lambat? Apakah kamu takut? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka hilangkan saja, jangan membawa banyak kerugian pada dirimu sendiri. Semua penonton mulai meneriaki Suyun. Suyun mengabaikan mereka dan ketika dia mendekati panggung, dia melompat dan melompat. Kompetisi membosankan lainnya. Evaluator Liu Gu menguap lagi, pipinya diletakkan di tangan kanannya saat dia berkata dengan lesu. Namun, ketiganya tidak memiliki pandangan yang sama dengannya, mereka fokus pada Suyun. Pria ini tampaknya berbeda dari semua peserta grup D lainnya sebelumnya. Zhang Buohao berkata dengan lembut. Apakah itu auranya? Tidak, itu sikapnya. Kata Xiao Ziru. Liu Gu membuka matanya dan menatap Xiao Ziru. Dan, bel yang menandakan dimulainya kompetisi tiba-tiba berbunyi. Biarkan kompetisi dimulai. Su Wen berteriak keras untuk menandakan dimulainya pertempuran. Suyun mengulurkan tangannya, dia menyentuh sarung pedang di pinggangnya dan mengeluarkan 2 sup pedang abu-abu dan memegang satu di masing-masing tangan. Chusan mendengus dengan tangan masih terlipat di dadanya. Dia berbicara dengan arogan, aku menggunakan bila ganda, dan kamu menggunakan pedang ganda. Mengapa? Apakah kamu memprovokasi aku? Petik 2. Mari kita mulai. Suyun hanya menjawab. Mengapa kamu begitu ingin didorong ke bawah panggung? Chusan mengambil 2 bilah di tanah dan mendengus, jangan bilang aku menggertakmu, aku akan memberimu 5 gerakan. Jika kamu dapat menyentuh bahkan sehelai rambut aku dalam 5 gerakan, kamu menang, bagaimana kedengarannya? Mendengar itu, Suyun mengangkat satu alisnya, benarkah? Kapan aku, Chusan, setiap berbohong? Chusan menggunakan pedangnya dan menepuk dadanya. Baik-baik saja maka, Suyun menganggukkan kepalanya, dia menarik kembali kedua pedangnya dan mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu siap? Ayo, Chusan meraung, wajahnya penuh percaya diri. Tapi kemudian, suara "so" keluar dan suara udara yang tersapu meledak keluar. Sebelum Chusan bahkan bisa bereaksi, dia mendengar beberapa suara, bas-bas, dan kemudian cahaya dingin menyapu melewatinya. Gelombang apakah itu batu api, gelombang? Gelombang tidak, itu lebih cepat daripada batu yang dipukul, gelombang. Dia tercengang, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, beberapa rambutnya melayang ke bawah tepat di depan matanya, itu adalah rambutnya. Kamu kalah. Sebuah suara datang dari belakangnya. Chusan terkejut, dia menoleh tiba-tiba, untuk melihat bahwa Suyun berdiri di belakangnya tanpa sadar. Suyun mengarahkan pedangnya langsung ke Chusan, dan berkata dengan acuh tak acuh, menurut apa yang kamu katakan, akui kekalahan sekarang. Chusan menatap Suyun dengan kaget, wajahnya memiliki butiran keringat yang menetes, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menangkap gerakan Suyun. Bukan hanya dia, banyak orang tercengang. Apa kecepatan itu? Dia sangat cepat. Aku tidak pernah berharap grup D memiliki orang-orang yang cakap seperti itu. Mampu, kamu menyebut itu mampu. Lihat, Chusan bahkan belum bergerak, jika Chusan serius, Suyun ini pasti akan tergeletak di tanah. Apakah dia ayahmu? Mengapa kamu memuji dia begitu banyak? Aku pikir Chusan akan jatuh di sini. Petik 2. Kamu. Banyak penonton yang adu mulut tak henti-hentinya, sementara di sisi peserta dipenuhi dengan kejutan. Bahkan keempat evaluasi itu terfokus. Oh, apa kecepatan? Suyun ini pasti memiliki 1 atau 2 trik. Liu Gu membuka matanya lebar-lebar, mulutnya tersenyum, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menarik. Gerakannya tidak terlalu buruk.
Li Guifang menggunakan piring kayu persegi yang memiliki beberapa aura cahaya dan menyapu matanya. Kekuatan bertarung Su Yun ini tampaknya hanya sedikit lebih dari 3.000, dia 1.500 lebih rendah dari Chusan. Meskipun hanya 1.500, tetapi menurut kekuatan bertarung mereka, 1.500 ini kemungkinan besar 2 atau 3 tahap perbedaan, akan sulit bagi Su Yun untuk menang. Zhang Buohao mengangguk setuju. Kerumunan berdengung, langkah Su Yun terlalu mengejutkan. Chusan sadar kembali, melihat reaksi penonton, dia mengatupkan giginya, dia merasa terhina. Apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Su Yun mengerutkan kening, apakah kamu tidak memenuhi kata-katamu? Pei, apa yang sesuai dengan kata-kata aku? Jika kamu berbenturan langsung dengan aku Chusan pasti tidak akan memainkan trik apapun, tetapi kamu menggunakan trik, itu tidak masuk hitungan. Chusan mendengus. Mengakui kekalahan berarti kehilangan, dan jika dia kalah, dia harus memotong lengan dan melumpuhkan kultivasinya satu tingkat, bagaimana dia bisa melakukannya? Kamu benar-benar tidak memenuhi kata-katamu. Su Yun menggelengkan kepalanya, ekspresi dingin menyapu matanya. Kurang omong kosong. Chusan menggerakkan tubuhnya, dia membangunkan dirinya dan menatap Su Yun dan meraung, biarkan aku menunjukkan kekuatan bila ganda lifestyle-ku. Ah! Dengan mengatakan itu, dia melompat maju dan melompat ke udara, mengangkat kedua bilahnya tinggi-tinggi di atasnya, dia menebas ke arah Su Yun. 425 kemenangan dalam satu gerakan, subscribe Penatua. Chusan yang mendekat melepaskan tekanan yang menyesakan, itu seperti gunung Tai yang jatuh, menyebabkan semua orang tidak bisa bernapas. Bilah ganda yang tajam tiba-tiba menyala dengan api putih samar. Ketika mendekati Su Yun, panggung tiba-tiba turun beberapa inci, udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang dengan paksa, seolah-olah tempat itu menjadi ruang hampa. Itu adalah tekanan dari bilahnya. Bagaimana mengesankan. Tetapi ketika Chusan melepaskan bilah gandanya, Su Yun bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat pedang ganda di tangannya, mengarah lurus ke Chusan, dia dengan keras mendorong keluar. Melihat itu, Chusan tertawa terbahak-bahak. Aku berlatih dalam True Divine Spirit Ki, dada aku yang sengaja diungkapkan sebagai cacat telah sepenuhnya ditutupi oleh True Divine Spirit Ki. Menambahkan kilin armor pada aku, pertahanan aku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Kamu ingin menusuk aku, bermimpilah, hahaha, sekarang, kamu kalah. Dengan mengatakan itu, bilah gandanya menebas ke arah kepala Su Yun. Terungkap bahwa dia sengaja membuka dadanya agar lawan menyerang. Setiap orang biasa yang melihat serangan Chusan, kemungkinan besar akan memilih dadanya yang tak berdaya untuk diserang. Daripada menghindari yang akan terlambat, orang tersebut akan memilih untuk menyerang. Tetapi pertahanan di area dada Chusan telah sangat diperkuat, jadi kelemahan ini sebenarnya adalah jebakan yang dimaksudkan untuk memancing musuh masuk. Namun, tepat ketika Chusan berpikir bahwa Su Yun tidak dapat mematahkan pertahanannya, kedua pedang abu-abu itu tiba-tiba melepaskan kekuatan tulang yang mengerikan. Mereka seperti bor listrik yang menusuk dada Chusan dan dengan cepat merobek ki ilahi sejati di dadanya dan menembus masuk. Dua bunga darah mekar dari punggung Chusan. Seluruh tubuhnya berkedut, bilah yang mendekati Su Yun dengan cepat menjadi lemah, dan ketika akhirnya menebas, bilahnya sudah tidak berguna. Su Yun melambaikan kedua tangannya, kedua pedang terayun, menyebabkan dada Chusan terbelah. Pedang kuat menebas kedua tangannya, menyebabkan Chusan jatuh langsung ke tanah dengan mulut terbuka lebar, dia berteriak kesakitan, itu sangat menyedihkan. Darah jatuh ke tanah, dan kedua bilahnya ditusukkan ke tanah. Kemenangan langsung diputuskan. 1, 2, 3. Seluruh arena kompetisi terdiam selama 3 detik. Setelah itu, teriakan memekakkan telinga meledak. Luar biasa. Bagus sekali. Itu adalah teknik membunuh yang pasti dari Chusan. Meskipun dia mengekspos dadanya ketika dia melepaskannya, cacat ini tidak benar-benar cacat, roh ilahi sejati Ki-nya mampu memperkuat dan mengeraskan kulit di sekitar dadanya yang tidak dapat ditembus oleh pembudidaya biasa, tekniknya tidak memiliki kekurangan, tetapi Su Yun ini benar-benar menerobosnya, benar-benar menghindari bencana. Su Yun ini tidak normal. Dia benar-benar mampu menembus pertahanan Chusan. Kedua pedang di tangannya itu pasti harta karun. Mungkin Chusan kalah dalam hal harta, dua pedang Su Yun pasti senjata kelas atas, mungkin itu sebabnya dia bisa dengan mudah menembus pertahanan Chusan. Meskipun itu berakhir dengan sangat cepat, orang Su Yun ini agak kuat. Diskusi bisa terdengar dari mana-mana. Su Yun melirik Chusan, yang masih berkedut di tanah, yang matanya memperlihatkan kulit putih seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Tuan rumah Zuen masih tersesat. Hanya ketika Su Yun meninggalkan panggung, dia bereaksi dan dengan cemas berteriak dengan keras, putaran telah berakhir, pemenang babak ini adalah peserta Su Yun. Seekor kuda hitam yang tidak diketahui benar-benar menang, itu benar-benar tidak terduga, menyebabkan banyak orang mulai memperhatikan peserta Su Yun yang berada di grup D. Tetapi lebih banyak lagi yang mengkhawatirkan kedua pedangnya. Bagaimana mereka bisa menjadi pedang biasa jika mereka bisa menembus pertahanan Chusan? Alasan peserta grup A. Chusan terlalu ceroboh. Han Yuesin berkata dengan acuh tak acuh. Oh, Zhong Ye mengedipkan matanya beberapa kali, kamu pikir Chusan seharusnya tidak kalah.
Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal, mungkin hasilnya akan berbeda. Tetapi karena lawannya adalah peserta grup D, dia tidak melihatnya sebagai musuh, itulah alasan kekalahannya. Kata Han Yuesin. Zhong Ye tetap diam. Su Yun kembali ke posisinya, dia tidak perlu pergi ke tempat peristirahatan, karena kesalahan Chu San membuatnya menang dengan mudah. Namun, bahkan jika Chu San serius, Su Yun tidak takut, tetapi untuk dapat bertarung dengan para ahli di belakang kompetisi dan mendapatkan hadiah 1 juta koin budidaya dan meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia harus mempertahankan miliknya. Kekuatan, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat baginya saat pertempuran berjalan lebih jauh. Tuan muda yang mulia, bangsawan muda. Saat itu, pelayan-pelayan yang diminta Su Yun untuk bertaruh berlari, terengah-engah, dia memegang kartu koin budidaya hijau. Dia berlari ke Su Yun dan memberikannya dengan penuh semangat. Nobel muda, ini adalah kartu koin budidaya kamu, bangkit telah sangat kehilangan, itu adalah pukul 1.20, dan kamu memiliki penghasilan 2 juta koin budidaya. Kata pelayan itu dengan penuh semangat. Bahkan dia tidak menyangka Su Yun akan menang melawan Chu San, tidak hanya dia menang, dia memenangkannya dengan mudah. 2 juta koin budidaya, Su Yun tertawa. Gelombang uang ini sangat bagus untuk didapatkan, gelombang. Itu benar, dengan investasi awal kamu memiliki total 2 juta dan 100.000 koin budidaya, tuan muda, silakan ambil. Pelayan itu membagikan kartu koin kultivasi kepadanya, yang merupakan kartu yang sebelumnya diberikan Su Yun padanya. Su Yun menerimanya, dan setelah memeriksa jumlah di dalamnya, dia bertanya, siapa namamu? Nobel muda, nama pelayan ini adalah Xiao Xiu. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Ya, Xiao Xiu, kamu melakukannya dengan baik, 100.000 koin budidaya ini adalah hadiah untukmu. Su Yun melemparkan kartu koin kultivasi padanya, lalu berbalik dan kembali ke posisinya. Xiao Xiu terkejut, dia menatap kosong ke kartu koin kultivasi di tangannya dan pada saat itu, dia berada di Cloud 9. 100.000, itu setara dengan dia bekerja selama beberapa tahun. Kegembiraan yang tiba-tiba membuatnya hampir berteriak keras, tetapi dia dengan cemas menahan mulutnya, dia melihat sekeliling dan dengan hati-hati menyimpan kartu koin budidaya. Su Yun kembali ke posisinya dan mengamati kompetisi, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang ada banyak peserta yang meliriknya. Dia telah mengalahkan Leaf Stellar Dual Blade dalam waktu singkat, berita ini cukup mengejutkan. Selanjutnya, dia adalah peserta dari grup D. Semua orang melirik Su Yun dan berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Su Yun mengabaikan mereka, memperlakukannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, dia terus memusatkan perhatiannya ke atas panggung. Setelah pertempuran dengan Chu San berakhir, Zhu Wen segera maju ke kompetisi berikutnya. Itu adalah 2 peserta dari grup C, yang masih agak membosankan, bahkan menyebabkan beberapa penonton menguap. Namun, Su Yun menyaksikan dan menyerap semuanya. Mungkin mereka berdua tidak kuat, tapi pertarungan di antara mereka sulit untuk dideteksi urutannya. Teknik bertarung setiap orang terbentuk setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menyerap keuntungan dapat membantu dirinya sendiri dalam meningkatkan sedikit demi sedikit. Para amatir menikmati kegembiraan, para ahli menyaksikan detail yang bagus. Para peserta yang hanya peduli tentang siapa yang kuat atau yang lemah secara tidak sadar telah menghilangkan diri mereka sendiri. Sangat cepat, putaran berakhir, dan aura cahaya keluar lagi. Grup A, Tombak Naga Zhong Ye. Semua orang menoleh untuk melihatnya saat kartunya menyala, dia telah menjadi fokus perhatian. Siapa yang berikutnya? Semua orang mulai melihat sekeliling, tetapi, aura cahaya lainnya belum menyala. Retak-retak-retak-retak. Saat itu, 4 pavilion yang mengambang di langit tiba-tiba bergeser, dan salah satunya melesat dengan semburan cahaya putih. Semua orang terkejut, Zhong Ye dengan cemas melihat ke atas, dan ketika dia melihat aura cahaya keluar dari pavilion, wajahnya menjadi suram. Gelombang pavilion, itu pasti berarti dia pasti dari organisasi perdagangan. Apakah dia pesaing yang disetujui secara resmi, gelombang? Tidak baik. Apakah organisasi perdagangan mengirimkan peserta mereka? Sepertinya Zhong Ye harus berjuang keras kali ini. Siapa yang tahu bagaimana pesertanya? Dari cara aku melihatnya, untuk dipilih oleh organisasi perdagangan, kekuatan mereka tidak boleh sederhana. Petik 2. Zhong Ye benar-benar tidak beruntung. Saat aura cahaya berkembang, Su Yun memilih percakapan di sekitarnya, dia menoleh dan melihat beberapa penggarap roh berbicara di antara mereka sendiri. Gelombang peserta yang dikirim dari organisasi perdagangan, gelombang. Gelombang artinya selain grup A, B, C dan D, ada peserta lain, gelombang. Ketika aura cahaya menghilang, pintu besar salah satu pavilion terbuka dan seorang pria berjubah putih dengan sulaman bunga merah di dalamnya, terbang turun dari langit. Pria itu memiliki rambut sebahu, dia memiliki kulit yang cantik dan halus dengan kulit yang cerah dan bersih, pesonanya luar biasa. Memegang kipas kertas hitam, dia dengan lembut mendarat di atas panggung dan dengan sebuah jentikan, kipas itu terbuka, dia dengan lembut melambaikannya dan menatap Zhong Ye yang sedang berjalan mendekat. Dengan lompatan, Zhong Ye terbang dengan cepat dan menatap pria di depannya.
Zuen menyeka keringat di dahinya, dia melihat sekeliling, lalu berteriak keras, untuk babak ini, kita memiliki peserta Zhong Ye melawan peserta terpilih Huo Kuan-kai, kita sekarang akan mempersiapkan kedua belah pihak. Huo Kuan-kai, aku belum pernah mendengar tentang dia. Cepat periksa kekuatan bertarungnya di register. Baiklah, biarkan aku melihat. 6.000, sebuah seruan kaget keluar dari tribun penonton. 6.000, itu 500 poin lebih tinggi dari Zhong Ye, mungkinkah dia sudah berada di tahap ketiga Spirit Master Realm Cultivator? Petik 2. Ya Tuhan, bagaimana Zhong Ye bisa melawannya? Diskusi keluar tanpa henti. Meskipun itu hanya perbedaan 500 poin dalam kekuatan bertarung, semakin tinggi kekuatan bertarung, semakin sulit untuk menaikkan poin dan semakin banyak kultivasi yang diperlukan untuk mendukung jumlahnya. Setelah tahap kelima dari alam guru roh, setiap kenaikan 100 poin kekuatan bertarung dapat menentukan hidup dan mati, menang atau kalah, dan lebih jauh di tangga, bahkan perbedaan menit dalam kekuatan bertarung tidak dapat dibuat hanya dengan harta. Atau pil. Gelombang sepertinya Zhong Ye mendukungnya, gelombang. Siapa yang tahu bahwa selain para jenius di grup A, organisasi perdagangan akan mempekerjakan para ahli untuk berpartisipasi. Meskipun karena itu, banyak orang akan bergosip tentang mereka, tetapi aturan dibuat oleh mereka dan tidak ada yang memiliki otoritas selain mereka. Setelah suara bel terdengar, Zhong Ye dan Huo Kuan-kai segera berdiri. Meskipun lawannya tidak diketahui, tetapi untuk dipilih oleh organisasi perdagangan untuk bertarung, bagaimana dia bisa menjadi biasa? Zhong Ye tidak berani ragu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombak ungunya. Gerakannya lebar, tombak di tangannya tampak seperti naga ungu yang menari, kekuatannya tak terduga. Setiap kali bergerak, udara di sekitar akan bergetar, mengungkapkan kemampuan destruktifnya. Namun, Huo Kuan-kai masih memegang kipas kertasnya, dan terus menghindar ke kiri dan ke kanan, tubuhnya sangat lincah. Menghadapi serangan kuat Zhong Ye, sepertinya dia bisa menghindari semua serangan itu, tapi yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa serangannya sangat mendebarkan, berkali-kali dia akan mengenai tombak Zhong Ye dan menghindar. Jika sekali atau dua kali, itu tidak masalah, tetapi jika dilakukan terus-menerus, orang-orang mulai curiga apakah Huo Kuan-kai melakukannya dengan sengaja. Perbedaan 500 poin untuk pembudidaya seperti itu mungkin benar-benar tidak tampak kecil, tetapi seharusnya tidak sampai-sampai Zhong Ye tidak dapat menyentuh Huo Kuan-kai sama sekali kan. Suyun mengerutkan kening, tiba-tiba, matanya bergerak, dia menyadari bahwa sepatu Huo Kuan-kai akan terus mengeluarkan lampu kecil yang berkedip-kedip ketika dia bergeser. Apakah itu harta karun? 426 bayi mujian yang kejam, subscribe Penatua. Suyun dengan hati-hati menatap sepatu Huo Kuan-kai, setiap kali dia mengira Zhong Ye akan memukul, sepatu itu tiba-tiba menjadi sedikit cerah, dan Huo Kuan-kai akan bergeser dan menghindari serangan itu. Gelombang sepertinya teknik gerakan aneh Huo Kuan-kai mengandalkan sepatu itu, gelombang. Gelombang tidak heran Zhong Ye tidak bisa memukul Huo Kuan-kai, gelombang. Pikir Suyun. Huo Kuan-kai mengungkapkan senyum aneh, dia dengan tenang menatap Zhong Ye yang terengah-engah dan berkata, Saudara Zhong Ye, itu sudah cukup, sekarang giliranku kan. Hah, Zhong Ye tiba-tiba mengangkat matanya. Dia tiba-tiba melihat Huo Kuan-kai menyimpan kipasnya dan energi emas tiba-tiba keluar dari kipas dan menyerang Zhong Ye. Zhong Ye dengan cemas mengangkat tombaknya untuk memblokir ki emas, tetapi ketika ki emas mencapai dekat tombak, itu benar-benar mewarnai emas kepala tombak. Zhong Ye segera merasa bahwa tombaknya menjadi sangat berat, seolah-olah telah mencapai 1000 kati. Titik. Ki emas ini harta karun. Zhong Ye terkejut. Sedikit ki emas melayang, membuat bahunya sedikit sekarat. Pada saat itu, suara retakan keluar dan bahu yang diwarnai emas langsung jatuh. Bahkan pakaiannya jatuh seperti tembakan berat yang dijatuhkan ke tanah. Ah! Semua peserta menghirup udara dingin setelah melihat itu. Gelombang jika tubuh seseorang tertutup seluruhnya, bukankah orang itu akan berubah menjadi pati daging yang dihancurkan, gelombang. Punggung Zhong Ye berkeringat dingin, dengan satu langkah, dia mundur ke sisi panggung, lalu menatap Huo Kuan-kai yang dengan lembut melambaikan kipasnya dan bertanya dengan marah, harta macam apa yang kamu miliki? Kekuatan 10.000 emas, rata-rata orang tidak akan pernah mendengarnya sebelumnya. Huo Kuan-kai tertawa samar. Zhong Ye mengepalkan tinjunya, dia diam-diam melihat sekeliling. Pada saat itu, semua orang yang menonton memperhatikannya. Gelombang aku tidak bisa kalah, gelombang. Dia mengertakkan gigi, dan meraung dengan suara rendah, kamu pikir harta bisa menyelamatkanmu? Perhatikan gerakanku. Dia meraung, dan tiba-tiba mengambil tali merah dan langsung mengikatnya di sekitar tombak yang dia pegang. Dia kemudian meraung keras ke arah Huo Kuan-kai. Dentang, dentang, dentang. Ki emas yang mengambang di udara dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi dinding emas, menghalangi tombaknya. Zhong Ye tidak menyerah. Melambaikan tangannya, ki ilahi yang kuat berkumpul di telapak tangannya, yang dia gunakan untuk memukul ke dinding emas. Ledakan. Dinding ki runtuh. Ki roh mendalam Zhong Ye tidak hanya memiliki ki roh pedang liar, dia juga berlatih dalam ki roh ilahi sejati yang sangat tebal dan padat, jauh lebih kuat daripada ki roh pedang liar yang terutama ia latih. Setelah menghancurkan dinding ki, tombak ungunya menyerang,
mendekati Huo Kuan-kai dengan gesit, seperti naga ungu hidup, hendak mencekik Huo Kuan-kai. Apa itu? Tombak naga yang kuat itu bisa digunakan seperti tali. Seorang peserta dari grup A berdiri dan berteriak kaget. Huo Kuan-kai menundukkan kepalanya untuk melihat, dan melihat bahwa tali merah di tombak itu menyala. Dia segera mengerti penggunaannya dan mendengus, membangkitkan kekuatan di kedua tangannya dengan maksud untuk mengusir tombak naga. Tapi apakah Zhong Ye akan memberinya kesempatan? Dengan suara, Zhong Ye tiba-tiba melompat ke udara, kedua tangannya mengepal dan dia memukul ke arah kepala Huo Kuan-kai. Tidak ada gerakan aneh, hanya niat membunuh yang menusuk tulang dan ki roh mendalam yang menekan. Apakah pemenang akan muncul? Banyak orang berdiri dalam kegembiraan, sepenuhnya fokus di atas panggung. Tetapi pada saat itu, Huo Kuan-kai tiba-tiba melepaskan kipas di tangannya, yang sebenarnya terbang dengan sendirinya dan berputar terus-menerus, seperti lingkaran emas yang berputar, mengenai Zhong Ye. Jantung Zhong Ye melonjak, melihat situasinya tidak seperti yang dia harapkan, dia dengan cemas menarik tinjunya dan mundur. Huo Kuan-kai mengambil kesempatan untuk berbalik, menggunakan kakinya untuk mempercepat sambil mengisi seluruh tubuhnya yang dipenuhi dengan ki roh yang mendalam. Dia kemudian menggerakkan seluruh tubuhnya dan menyerang Zhong Ye dengan tombak padanya. Bang! Zhong Ye tidak cukup cepat untuk bereaksi, dadanya dipukul oleh bahu Huo Kuan-kai, menyebabkan dia terbang keluar, jatuh ke sisi panggung di mana dia batuk beberapa kali dengan kuat, sebelum dengan cemas naik kembali. Serangan itu tidak membahayakan Zhong Ye, tetapi mengganggu profound spirit ki dalam dirinya. Karena itu, tombak ungu di Huo Kuan-kai mengendur. Huo Kuan-kai bergerak cepat, dia melompat dan dengan lambaian tangannya, dia mendapatkan kipasnya yang kemudian dia lemparkan ke Zhong Ye. Wus! Bila angin yang kuat mengalir keluar dari kipas menuju Zhong Ye. Zhong Ye menghindar ke kiri dan ke kanan, tapi dia sudah diinterupsi oleh Huo Kuan-kai. Menambahkan bahwa tombak ungunya tidak ada padanya, dia tidak memiliki senjata, sehingga kemampuan bertarungnya sangat melemah. Dia agak panik saat menghadapi bila angin yang masuk. Melihat itu, Su Yun menjadi kecewa. Gelombang Dragon Spear Zhong Ye hanya pada standar ini, sepertinya reputasinya tidak layak gelombang. Puci. Lengan Zhong Ye dipotong oleh bila angin, Huo Kuan-kai bergerak maju dengan momentum, dan menggunakan kipas untuk memukul kepala Zhong Ye. Jika itu mengenainya, Zhong Ye akan terbunuh di tempat. Menurut aturan kompetisi, selama ada teknik pembunuhan yang terbukti fatal dan bisa merenggut nyawa, para evaluator harus melangkah maju untuk menghentikannya, melindungi para pembudidaya, tetapi keempat evaluator hanya terus duduk diam, dengan santai. Mengamati pertempuran. Semua darah di wajah Zhong Ye surut, dia dengan cemas mengangkat lengannya dan menghasut ki ilahinya untuk bertahan. Puci. True Divine Spirit ki diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan tangan Zhong Ye, langsung melumpuhkannya. Huo Kuan-kai membalik dan menginjak wajah Zhong Ye, menyebabkan dia terbang keluar dan berguling beberapa kali, dia memuntahkan darah saat dia berguling. Dia ingin berdiri, tetapi tidak punya tenaga untuk melakukannya. Kemenangan. Zhong Ye berbaring di tanah, ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa. Huo Kuan-kai berjalan ke arahnya dengan santai sambil melambaikan kipasnya dengan lembut. Seluruh tubuh gemuk Zhu Wen gemetar melihat itu, sebelum sadar kembali dan berteriak keras, Zhong Ye tidak dapat terus bersaing, pemenang untuk babak ini adalah peserta Huo Kuan-kai. Seluruh tempat itu hening selama beberapa detik, sebelum jeritan keras terdengar. Jadi tombak naga Zhong Ye hanya memiliki kekuatan sebesar itu. Huo Kuan-kai tertawa samar, dia kemudian terbang dan mendarat di depan pintu pavilion di langit. Dia dengan hormat membungkuk ke arah pintu, di mana sosok samar terlihat mengangguk sebelum Huo Kuan-kai masuk. Mata Zhong Ye terbuka lebar saat dia menatap pria yang menghilang ke pavilion, matanya dipenuhi amarah. Dia didukung ke bawah panggung dan dibawa ke panggung istirahat. Sepanjang jalan, semua pembudidaya roh yang biasanya mengolok-oloknya semua diam, beberapa bahkan mengalihkan pandangan mereka, sengaja mengabaikannya, sementara beberapa menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia bertarung secara seimbang dengan Huo Kuan-kai, maka dia akan diperlakukan berbeda. Tetapi, bertarung melawan Huo Kuan-kai, Zhong Ye tidak berdaya sejak awal. Kurang dari satu dupa senilai waktu, tangannya diiris, dia benar-benar ditekan, mengakibatkan kerugiannya. Itu adalah kehilangan yang begitu pahit sehingga banyak orang dikecewakan oleh Zhong Ye. Secara alami, Zhong Ye merasakan perubahan yang dimiliki orang-orang di sekitarnya untuknya. Dia mengertakkan gigi, berpegang pada tekadnya yang kabur, dia menutup matanya. Zhong Ye yang pernah mengalami kekalahan sepertinya telah memasuki babak baru. Babak selanjutnya tidak lagi ada peserta dari grup A, mayoritas peserta berasal dari grup C dan grup D, dengan sesekali peserta grup B muncul, yang agak normal karena grup C dan D memiliki lebih banyak peserta, sehingga frekuensi mereka yang dipilih tentu saja tidak kecil. Tidak lama kemudian, Su Yun naik ke panggung sekali lagi. Untuk tidak menarik perhatian, Su Yun sengaja menahan kecepatan dan kekuatan spirit ki-nya, dia bertukar lebih dari selusin serangan dengan lawannya, sebelum menusuk perut lawannya, melumpuhkan kemampuannya untuk bertarung, sehingga memenangkan ronde.
Setelah bertarung selama 2 ronde, banyak orang telah memperhatikan Suyun dan komentator mulai mengatakan bahwa dari penampilannya, dia sudah mendapat peringkat dengan peserta grup B. Lambat laun, jumlah peserta di grup C dan D menjadi semakin sedikit, dan jumlah orang di ruang istirahat menjadi semakin banyak, sementara suasana persaingan menjadi lebih antusias dan intens. Setelah putaran, peserta dari grup A secara bertahap naik ke panggung, dan pertempuran berkembang menjadi pertempuran antara para jenius. Saudara Su. Saat itu, sebuah suara lemah memanggil. Suyun menoleh, untuk melihat Lu Zanyuan pucat beristirahat di sandaran tangan, berjalan ke arahnya. Zanyuan, Suyun terkejut, bagaimana perasaanmu? Penyelenggaranya benar-benar kaya, mereka memperlakukan kami dengan formasi dan obat-obatan terbaik. Aku sebagian besar pulih, tetapi aku masih agak lemah, aku rasa aku akan pulih sepenuhnya dalam sebulan. Lu Zanyuan tersenyum dan berjalan ke sisi Suyun dan duduk. Kedua lengannya terbungkus rapat, tabib roh telah menggunakan obat-obatan untuk mempercepat pertumbuhan lengannya, tetapi lengan yang tumbuh tidak dapat digerakkan, dan diperlukan setidaknya seminggu sebelum ia dapat mengangkat apapun. Harus dikatakan bahwa pembudidaya Spirit Star memiliki pemulihan yang luar biasa. Jika itu manusia, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di tempat tidur. Wajahnya dipenuhi keringat, orang bisa tahu bahwa dia masih merasakan sakit. Kenapa kamu tidak beristirahat di tempat istirahat? Tanya Suyun. Itu dipenuhi dengan bau darah di sana, dan ada terlalu banyak orang di sana sekarang. Tidak nyaman, jadi aku keluar, aku ingin melihat Brotersu bersaing, melihat bahwa kamu masih duduk di sini, aku percaya bahwa kamu telah menang dengan sangat mudah di babak sebelumnya. Lu Zanyuan tertawa. Gelombang meskipun kekuatan bertarung Suyun 3000 tidak mampu bersaing dengan peserta grup A dan B, ia masih bisa menangani peserta grup C dan D kemungkinan besar, semua pesaingnya berasal dari grup C dan D gelombang. Lu Zanyuan berpikir, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa hanya ada total 50 orang aneh yang tersisa di grup C dan D menambahkan grup A dan B, ada kurang dari 100 peserta. Tanpa pertanyaan, mereka semua adalah elit dan disaring dari ribuan peserta. Suara mendesing. Aura cahaya meledak. Satu berasal dari grup B, satu lagi dari grup D. Semua orang pertama kali melihat grup B. Pria yang kartunya adalah pria dengan rambut putih dan pedang merah. Grup C dan D semua akrab dengannya, dialah yang mempermalukan mereka sebelum kompetisi. Dia telah bertarung beberapa putaran, di mana perut lawannya diiris terbuka, organ dalam mereka hampir rontok, semuanya berada dalam situasi yang mengerikan. Semua orang bisa melihat bahwa dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun, tetapi karena keganasannya, dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Bai Mujian yang kejam. Bagus, untuk babak selanjutnya, kita akan memiliki peserta Bai Mujian dari grup B dan peserta Suyun dari grup D. Sekarang, mari kita sambut mereka di atas panggung. Su Wen berteriak dengan antusias. Bai Mujian berdiri dan menatap Suyun, dan kemudian tersenyum, oh, bocah yang mengalahkan Chusan, aku tidak pernah mengira itu akan menjadi dirimu sekarang. Tidak buruk, tidak seperti sampah itu, hanya kamu yang memiliki beberapa kemampuan, datang dan mainkan denganku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Bai Mujian melangkah maju dan langsung menghilang, ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di atas panggung. Gelombang apakah itu kecepatan yang cepat, gelombang? Gelombang tidak gelombang. Suyun merasakan bahwa tidak ada gerakan angin. Gelombang itu pasti semacam teknik mistis, agar dia bisa muncul sejauh 100 meter, gelombang. Suyun menatap Bai Mujian, untuk melihat bahwa dia menggunakan jari untuk membentuk kail, dan mulai memprovokasi dia. Oh! Penonton yang tak terhitung jumlahnya semua berdiri dan berteriak dengan penuh semangat, provokasi Bai Mujian seperti percikan, menyalakan kayu bakar yang tak terhitung jumlahnya di hati orang-orang. Bai Mujian, bunuh dia, bunuh dia. Gunakan metode terliarmu. Jangan menahan diri. Semua penonton berteriak. Setelah menyaksikan pertempuran kejam dan brutal yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang konservatif telah sepenuhnya melepaskan diri. Mereka menikmati pembunuhan, menikmati kebrutalan dan darah, dan semuanya benar-benar mabuk karenanya. Suyun mengerutkan kening, dia menghela nafas, lalu berdiri. Xiao Xiu. Nobel muda, instruksi apa yang kamu miliki? Xiao Xiu yang berada di dekatnya segera berlari, setelah diberikan 100.000 koin budidaya dari Suyun, dia sengaja berdiri di dekatnya. Bantu aku memasang taruhan lagi, 2 juta untuk aku menang. Suyun kemudian menyerahkan kartu kultivasi ke Xiao Xiu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, bangsawan muda, Xiao Xiu berbicara dengan suara yang agak gemetar. Kapan dia pernah melihat taruhan sebesar itu? Setelah menenangkan dirinya, dia mengambil kartu roh dan lari. Lu Zanyuan yang berada di samping Suyun benar-benar terkejut. Gelombang 2 juta koin budidaya. Pada dirimu sendiri, gelombang. Gelombang Suyun adalah seorang maniak, atau dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, gelombang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lemah, Saudara Su, hati-hati. Suyun menoleh dan mengangguk sedikit, sebelum menuju ke panggung. Bai Mujian, bisakah Saudara Su benar-benar menang melawan ahli grup B?
Lu Zanyuan melihat sosok yang berjalan pergi, dan bergumam. 427 dua jejak kaki, subscribe Penatua. Celepuk. Suyun mendarat di atas panggung, berdiri tegak di depan Bai Mujian. Suyun mengenakan jubah hitam, sehingga wajahnya hampir tidak terlihat. Dibandingkan dengan Bai Mujian yang berambut putih dan bermata merah, Bai Mujian terlihat jauh lebih baik. Keduanya menggunakan pedang, satu-satunya perbedaan adalah Bai Mujian hanya menggunakan pedang merah di punggungnya, sementara Suyun selalu menggunakan pedang yang berbeda. Dia meraih sarung pedang di punggungnya dan menghunus pedang biru. Bai Mujian menyipitkan matanya dan terkekeh, sarung pedangmu benar-benar mistis, sepertinya ada banyak pedang yang tersembunyi di dalamnya, tetapi sebagai pendekar pedang, seseorang seharusnya hanya mengenali satu pedang dan percaya pada satu pedang, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan merasa tidak nyaman dengan menggunakan begitu banyak pedang? Suyun menggelengkan kepalanya, tidak. Mengapa? Karena aku pemilik mereka semua, tidak ada ketidaknyamanan, hanya apakah mereka patuh atau tidak. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Semua pedang yang dia gunakan adalah pedang yang telah dia taklukkan, semuanya mengambil dia sebagai tuan mereka. Heh, tuan pedang, kata-kata yang sombong. Suyun, jangan perlakukan aku seperti orang idiot seperti Chusan, lebih baik kau tidak memperlakukanku seperti sampah di grup C dan D. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, mengalahkanmu lebih mudah daripada membalik tanganku. Bai Mujian tertawa kecil. Suyun tidak menjawab. Aku menyarankan kamu untuk menggunakan teknik terbaik kamu secara instan, untuk mencegah kekalahan dalam sedetik, itu akan buruk. Kata Bai Mujian. Suyun tetap diam. Melihat Suyun begitu tenang, seutas amarah melintas di mata Bai Mujian. Saat itu, Zhu Wen berteriak. Ronde akan segera dimulai, akankah kedua peserta bersiap-siap? Bai Mujian mengambil pedang merah dari punggungnya, tapi tidak menghunus pedangnya. Suyun memegang pedang birunya, ujung pedangnya mengarah ke tanah dalam posisi tegak lurus. Angin di kejauhan bertiup di rambutnya dan jubah hitamnya yang bergoyang bersamanya. Jejak niat membunuh yang parah terpancar di sekitar. Dentang. Saat itu, suara bel yang nyaring keluar. Putaran telah dimulai. Semua orang menahan napas. Lu Zanyuan yang duduk di tribun grup D mengawasi dengan cemas. Namun, Bai Mujian tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana sambil tersenyum pada Suyun. Yang lebih aneh lagi, Suyun tidak bergerak juga. Keduanya hanya berdiri di atas panggung dan saling memperhatikan. Itu sangat sunyi. Suyun fokus, wajahnya yang putih pucat tidak memiliki banyak ekspresi, sementara Bai Mujian mempertahankan senyum meremehkannya, tampaknya memperlakukan Suyun sebagai bukan apa-apa. Akhirnya, Bai Mujian angkat bicara. Ada saat-saat di mana aku lebih suka menghormati kamu orang bodoh yang melebih-lebihkan diri kamu sendiri, untuk berani menantang orang yang lebih kuat dari kamu, itu membutuhkan banyak keberanian. Jika itu aku pasti akan menghindari pertempuran, tetapi rasa hormat adalah rasa hormat, itu tidak berarti aku menyukai kamu. Sekarang, izinkan aku mengekstrak sedikit keberanian terakhir di dalam hati kamu dan memberitahu kamu apa artinya rasa takut. Aku akan mengajari kamu bahwa ada beberapa yang tidak dapat kamu provokasi, nak. Petik 2. Bai Mujian mengangkat pedang merah darah di tangannya dan mengarahkannya ke Suyun, dia bergerak, dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan yang bergegas menuju Suyun. Anak, Suyun sedikit mengernyit. Suyun tidak mengaktifkan pertahanannya bahkan ketika dia melihat Bai Mujian mendekat. Meskipun tuan rumah Zhu Wen telah mengumumkan kekuatan bertarungnya sebagai 3.000, tetapi sebenarnya, dia sudah memasuki kisaran 5.000, jadi kekuatannya setara dengan peserta grup A dalam pertarungan 1 lawan 1, Bai Mujian tidak lawannya. Sangat mudah baginya untuk memenangkan ronde, tetapi mengandalkan teknik mistik dan hartanya untuk menang tidak ada artinya, apa yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan keterampilannya sendiri. Hanya dengan memenangkan ronde dengan memahami kelemahan teknik lawannya dan menggunakan kelemahan ini untuk mengalahkan lawannya, dia dapat meningkatkan kekuatan bertarung dan kultivasinya, kompetisi tidak akan membuang-buang waktu. Bai Mujian memiliki keangkuhan yang cukup, tidak diketahui apakah dia telah mengaktifkan harta karun atau menggunakan teknik mistik, tetapi bayangan yang dia panggil semua memiliki niat membunuh, semuanya memiliki kemampuan destruktif. Gelombang ada nyata dan palsu dalam segala hal, meskipun ada banyak bayangan, salah satunya pasti nyata. Aku perlu memikirkan kekurangannya dan menemukan tubuh aslinya, gelombang. Mata Suyun menjadi tegas saat dia menatap 10 sosok yang mendekat. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. 10 sosok di atas memiliki penampilan yang sangat mirip, masing-masing dari mereka agak terhubung satu sama lain baik dengan lengan atau dengan lengan. Tapi paling kanan, ada salah satu sosok yang berdiri sendiri dari yang lain. Itu yang asli. Suyun memegang pedang birunya dengan erat, dia mundur lebih dari 10 langkah dan menarik jarak, terus mengamati lawannya. Dia tidak berani terus-menerus menatap tubuh asli untuk mencegah Bai Mujian mengetahui bahwa dia telah melihat melalui tekniknya, menyebabkan dia beralih ke gerakan lain. Semua sosok mendekat, semua sarung pedang merah darah mereka ditusukkan ke arah Suyun secara bersamaan, dengan semua sarung pedang mendekatinya dari semua sudut, itu seperti dinding yang ditutupi dengan paku mendekatinya, mencegahnya melarikan diri.
Melihat itu, Su Yun mengalihkan pandangannya ke tubuh aslinya, seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Melihat bahwa Bai Mujian yang asli telah mengayunkan pedangnya, Su Yun menggerakkan pedang biru dan menusukkannya seperti kilat. Pedang itu menempel pada sarung pedang yang masuk, dan menusuk dalam garis lurus. Tidak ada keraguan. Ujung pedang diarahkan ke jantung. Hah! Bai Mujian terkejut. Su Yun tidak bertahan sama sekali, bahkan dengan semua sarung pedang menyerangnya, dia terus menyerang. Bagi yang lain, itu tampak seperti pertukaran serangan, tetapi sebenarnya tidak. Meskipun Bai Mujian dan bayangannya telah meluncurkan serangan mereka bersama-sama, sarung pedang hanyalah sarung pedang. Tanpa Profound Spirit Ki, ia tidak dapat memotong tubuh seseorang, tapi Su Yun hanya memiliki satu pedang, yang ditujukan langsung ke jantung Bai Mujian dengan maksud untuk menyakiti. Dalam pertukaran ini, Bai Mujian dirugikan. Suara mendesing. Bayangan itu tiba-tiba menghilang. Bai Mujian telah menghentikan tekniknya. Dia menggunakan pedangnya untuk mempertahankan dadanya dan memblokir pedang biru yang masuk. Su Yun memanfaatkan kesempatan itu dan menendang perut Bai Mujian. Bang! Bai Mujian dipukul, dan dijatuhkan dari langit. Dia dengan cemas menstabilkan dirinya, menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri di tanah, dia membalik dan mendarat dengan aman, mencegah dirinya dari face planting ke tanah. Meskipun dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, jejak yang sangat jelas ditempelkan di daerah perutnya, yang sangat jelas. Oh! Bai Mujian menundukkan kepalanya dan melihat jejak kaki, senyumnya langsung menghilang. Di sekelilingnya, semua penonton menghela nafas kecewa yang terdengar seperti jarum baja yang menusuk dendang telinga Bai Mujian. Kamu harus menghunus pedangmu, karena kamu bersaing, kamu harus memberikan semuanya. Su Yun mengangkat pedang di tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Cek. Mata Bai Mujian menjadi tenang, kamu agak menarik. Tidak buruk, tidak buruk, sejak kompetisi, kamu adalah orang pertama yang menyentuhku. Sepertinya aku harus memperlakukanmu dengan serius. Dengan mengatakan itu, Bai Mujian mengangkat pedang merah darah di tangannya di satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk meraih sarungnya, lalu dia menghunus pedangnya. Bas bas bas. Suara teriakan pedang yang jelas keluar. Suara mendesing. Penggemar Bai Mujian yang tak terhitung jumlahnya semua berdiri dari tempat duduk mereka, semua menatapnya dengan penuh gairah di mata mereka. Bai Mujian arogan, yang jelas bagi semua orang yang menonton. Semua lawannya adalah mainan di matanya, dia tidak pernah serius dan ketika dia bosan bermain, lawan-lawannya kemudian akan diturunkan ke panggung. Dalam semua pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah perlu menghunus pedangnya sendiri dan selalu menggunakan sarung pedangnya untuk menyerang. Tapi akhirnya, Bai Mujian telah menghunus pedangnya. Tidak ada yang tahu seberapa tajam atau cepat pedangnya, tetapi saat pedangnya terhunus, ketajaman pedang merah darah itu terungkap, itu seperti aura cahaya hamburan yang menusuk kulit semua penonton. Kamu akan membayar tendanganmu. Bai Mujian tersenyum, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pedang itu, dia mengayunkan pedangnya dengan Profound Spirit Ki yang menyebar, dan seperti kilat yang menyambar, dia menusuk Su Yun. Melihat itu, Su Yun memutar pedang biru di tangannya. Menggunakan Pure Divine Spirit Ki untuk menyelubungi pedangnya dalam bentuk tornado, dia menggunakan aliran itu untuk perlahan menghilangkan ketajaman Bai Mujian. Pedang biru dan merah saling bertabrakan dan seluruh layar gambar pedang muncul di antara kedua pria itu, suara pedang berbenturan terdengar tanpa henti. Gelombang terlalu lambat, gelombang. Gelombang teknik pedangnya terlalu lambat. Meskipun dia setidaknya 100 kali lebih cepat dari pendekar pedang biasa, itu masih belum cukup gelombang. Pikir Su Yun. Dalam hal kecepatan, Bai Mujian tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun, namun, dia tidak ingin menggunakan kecepatan untuk mengalahkan Bai Mujian. Karena prestise Bai Mujian jauh lebih tinggi dari Chusan dan merupakan peserta kuat di grup B, jika dia mengalahkan Bai Mujian terlalu mudah, orang akan memperhatikannya, yang tidak akan bermanfaat dalam pertempurannya di masa depan. Gelombang sepertinya teknik pedang Bai Mujian cukup bagus, gelombang. Dia diam-diam berpikir sambil terus-menerus mengamati tarian sembrono Bai Mujian dan lintasan pedang merah darahnya. Pedang mempesona Bai Mujian cepat dan gesit, niatnya adalah menggunakan ketajaman pedangnya untuk memotong kiroh ilahi murni Su Yun. Su Yun memperhatikan ketajaman pedangnya dan tiba-tiba berhenti mengayunkan tangan kanannya, malah mendorong ke depan dengan kecepatan rata-rata secara kebetulan menghindari serangan tajam dari Bai Mujian, langsung mengenai ujung pedang. Bang! Dengan tabrakan, dua roh mendalam Ki yang berbeda meledak, tetapi gerakan tiba-tiba Su Yun mencegah Bai Mujian bereaksi dan dengan ledakan itu, Bai Mujian terpaksa mundur beberapa kali. Lengannya menjadi mati rasa, sebelum dia sadar kembali, kaki lain tiba di dadanya, menyebabkan dia dipaksa mundur sekali lagi. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah beberapa saat, dia segera melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa jejak kaki lain yang jelas telah muncul di area dadanya. Apa? Bai Mujian sangat marah. Dia merasa bahwa Su Yun melakukannya dengan sengaja, untuk mempermalukannya. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Bai Mujian mengalahkannya atau tidak? Mengapa dia tidak menyelesaikan pertarungan ini dengan Su Yun? Bai Mujian, apa sih yang kamu lakukan? Kenapa dia masih berdiri di sana? Orang tua ini telah bertaruh padamu.
Jika kamu tidak bisa menang, pergi saja dan mati. Beberapa penonton yang gelisah mulai memarahi. Bai Mujian tahu bahwa dia tidak bisa membunuh atau mengalahkan Su Yun dan tidak bisa lagi mempertahankan reputasinya, tetapi dia telah sepenuhnya menekan sikap main-mainnya dan mulai menjadi serius. Tapi saat itu, Su Yun bergegas mendekat. Datang. Bai Mujian tiba-tiba memegang pedang merah darahnya dengan erat dan menusukkannya ke tanah. Melihat itu, sebuah cahaya melintas melewati mata Su Yun. Bai Mujian meraung. Formasi 5 pedang naga. Dalam sekejap, tubuh pedang merah darah melepaskan sejumlah besar cairan aneh yang menyerupai darah. Dalam sekejap, itu memanjang dan membentuk formasi pedang darah dengan diameter 3 meter dan ketika formasi pedang terbentuk, Su Yun sudah menerobos ke dalamnya. SWAT inten yang menakjubkan dan kuat melonjak seperti air pasang, mengalir keluar dengan ceroboh. 428 Dao Huang, Subscribe Penatua. Saat memasuki formasi pedang, itu segera diaktifkan. Seperti air yang mendidih, formasi itu melepaskan ki yang menggelegak yang tidak meledak, tetapi malah semakin membesar, terus mencuat keluar, akhirnya menyatu menjadi urat panjang yang melilit kaki Su Yun dan menguncinya. Mata Bai Mujian bersinar dengan aura cahaya, dia tiba-tiba berbalik, sosoknya sangat fleksibel, saat dia bergegas ke depan. Mendekati formasi, dia mengangkat tangannya dan pedang darah yang ditusuk ke tanah segera terbang ke udara, meledak dengan jumlah yang lebih besar dari pedang ki di udara, yang berubah menjadi naga darah berkepala 5 yang menerkam dengan kuat ke Su Yun. Titik. Lihat, cepat lihat. Ya Tuhan, teknik apa itu? Keributan datang dari luar, teknik agung membuat banyak penonton tercengang. Itu teknik membunuh, selama itu mengenai, Su Yun pasti akan mati. Semuanya, haruskah kita mengambil tindakan? Evaluator Li Guifang berkata dengan cemas. Mengambil tindakan? Tidak, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil teknik itu kecuali kami berempat bekerja sama. Tapi aku takut itu tidak baik untuk kita juga, jadi aku tidak akan pergi. Liu Gu berkata dengan wajah pucat. Xiao Ziru dan Zhang Buohao tidak mengatakan apa-apa, kedua ekspresi mereka suram. Mereka menatap naga darah yang mengaum yang bergegas menuju Su Yun, dalam perspektif mereka, tidak ada artinya dalam mengambil tindakan. Melihat bahwa para evaluator tidak akan bergerak, Su Yun hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Bai Mujian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengendalikan naga itu saat ia bergegas ke bawah, tanpa ada niat untuk menahan tekniknya, sepertinya dia telah merencanakan untuk memenangkannya dengan gerakan ini. Tak terhitung mata yang menatap tajam ke pemandangan itu, semuanya menunggu hasilnya. Gelombang sekarang, gelombang. Su Yun pindah. Dia melepaskan pedang di tangannya, yang sebenarnya terbang sendiri seperti pelangi, menusuk ke arah pedang darah di tubuh naga darah. Dentang. Suara jernih dan tajam keluar, pedang darah dipukul, menyebabkan perubahan pada ujung pedangnya yang menyebabkan naga darah berkepala 5 menyerang sisi panggung. Bum 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 bum. Setengah dari panggung hancur berkeping-keping, seluruh tanah bergetar, sementara kekuatan yang tersisa yang meledak dari naga darah bergema di udara. Mustahil. Mata Bai Mujian melebar. Mengambil kesempatan itu, Su Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan, melepaskan diri dari pengekangan formasi darah, dia melompat ke udara dan meraih pedang biru yang memantul ke belakang, dan menebas. Puci. Lengan Bai Mujian langsung terpotong, ujung pedangnya menembus tulangnya, sampai ke area sekitar jantungnya, sebelum berhenti. Darah menyembur kemana-mana, lengan kanan Bai Mujian menjuntai dari tubuhnya, hampir terlepas dari tubuhnya, sementara seluruh tubuhnya berkedut deras. Semua roh mendalam ki di tubuhnya runtuh seperti longsoran salju, dia benar-benar dikalahkan. Su Yun tiba-tiba menarik kembali pedang supnya, menyebabkan Bai Mujian mundur beberapa langkah karena gerakan itu saat dia menatap Su Yun dengan wajah pucatnya yang terkejut, akhirnya jatuh ke tanah. Darah mengalir ke bawah panggung. Itu adalah pembalikan. Itu adalah kasus pembalikan yang paling umum. Tepat ketika semua orang mengira Bai Mujian telah menang, Su Yun telah membuat semua orang lengah dan membalas teknik membunuh lawan. Seluruh arena kompetisi terdiam. Tidak lama kemudian, tsunami mengaum keluar. Besar. Ia memenangkan. Su Yun benar-benar menang. Itu luar biasa. Penonton meraung, terus meneriakkan nama Su Yun, seolah-olah mereka ingin mengukir namanya di hati mereka. Tetapi lebih banyak orang mulai memarahi Bai Mujian. Siapa yang mengira Bai Mujian akan dikalahkan begitu cepat? Apa yang disebut formasi pedang 5 naga bahkan tidak digunakan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menang. Evaluator Liu Gu berbicara, matanya dipenuhi dengan kejutan, dia tidak lagi lesu seperti sebelumnya. Aku tidak berpikir itu adalah kecelakaan yang dia menangkan. Saat itu, Xiao Ziru berbicara. Liu Gu menatapnya, ketika dia berbicara lagi, peserta ini Su Yun tenang sejak awal, dan dia serius. Sebaliknya, Bai Mujian, melihat bahwa kultivasinya lebih tinggi dari Su Yun, bergerak dengan arogan tanpa menganggap serius kompetisi. Bai Mujian selalu berpikir bahwa dia akan dapat memasuki beberapa putaran terakhir kompetisi, jadi dia meremehkan semua musuhnya, terutama para peserta di grup C dan D, bahkan tanpa menghunus pedangnya. Dalam hal sikap, Su Yun sudah memenangkan setengah pertandingan. Selanjutnya,
Bai Mujian ditendang 2 kali oleh Su Yun, dia menjadi marah dan pikirannya menjadi kacau, tekniknya menjadi tidak stabil dan dengan niat bertarungnya yang tidak stabil, dia kehilangan 30% lagi dari Su Yun, dengan 80% ini, itu sudah cukup untuk menutupi perbedaan dalam kekuatan bertarung, bukan kebetulan dia kalah. Petik 2. Mendengar itu, Liu Gu mengangguk setuju, lalu berbalik dan berkonsentrasi pada Su Yun. Dia seharusnya menjadi kuda hitam grup D, sepertinya mulai hari ini, dia akan menjadi target baru. Li Guifang berkata, sebenarnya, aku tidak berpikir dia terbatas pada semua itu. Xiao Ziru menundukkan kepalanya dan berpikir, metode Su Yun semuanya langsung dan sederhana. Aku bahkan bisa mengatakan dia tidak menggunakan teknik mistis, tapi bagaimana dia bisa dengan mudah menekan teknik Bai Mujian? Apakah itu kebetulan? Atau dia telah melihat teknik pedang Bai Mujian sejak awal? Semua orang mulai berpikir. Dia adalah pria yang secara alami cocok untuk berkultivasi dengan pedang. Zhang Buohao berkata. Beberapa pekerja bergegas naik ke atas panggung dan membawa Bai Mujian yang lemah ke tempat istirahat. Su Yun kemudian berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Saat itu, peserta grup D yang baru saja keluar dari tempat istirahat melihat Su Yun dan menyapanya. Su Yun, bagus sekali. Luar biasa, Su Yun. Bai Mujian yang sombong itu pantas mendapatkannya. Petik 2. Su Yun, kamu adalah idola kami. Semua peserta grup D berteriak dengan penuh semangat. Penghinaan sebelumnya yang diberikan Bai Mujian kepada mereka membuat mereka semua marah tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi sekarang dia kalah cantik dari Su Yun, seorang peserta dari grup D, itu membuat semua orang melampiaskan amarah di hati mereka. Su Yun kembali ke posisinya, di mana banyak peserta segera berdengung, menanyakan Su Yun tentang dirinya sendiri. Beberapa bahkan ingin menjadi muridnya, sementara beberapa bertanya tentang latar belakang dan sekte, itu sangat kacau. Su Yun tersenyum, tapi tidak menjawab satupun dari mereka. Saudara Su, aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu kuat, itu benar-benar di luar harapan aku. Lu Zanyuan baru sadar setelah beberapa saat, yang kemudian meraih tangan Su Yun dan berkata dengan cemas, Saudara Su, kamu sangat kuat, kamu harus mengajariku 1 atau 2 gerakan, oke? Kamu bahkan tidak menggunakan pedang. Mengajari aku beberapa teknik juga baik-baik saja. Sembuhkan dulu, kita akan membicarakannya nanti. Su Yun menekan ke tangan Lu Zanyuan, segera menyebabkan dia berteriak kesakitan seperti babi. Melihat itu, orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Xiao Xiu berlari dan menerobos kerumunan dengan terengah-engah ketika dia mencapai Su Yun. Dia berbicara dengan lembut, nobel muda, tingkat taruhannya adalah pukul 1:10, kamu memenangkan 20 juta koin budidaya, ini dia, tolong ambil dan hitung. TN, penulis menulis taruhan sebagai 1:4, dan dia memenangkan 20 juta, tetapi dia bertaruh 2 juta, jadi aku mengubah tingkat taruhan menjadi pukul 1:10. 20 juta, Su Yun menjadi linglung dan baru sadar kembali setelah beberapa saat. Gelombang ini lebih dari cukup, gelombang. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan 100.000 koin kultivasi, dia menghadiahi Xiao Xiu dan menyimpan sisanya di sakunya. Gelombang setelah kompetisi ini berakhir, aku akan mencari tempat untuk menyerap semuanya, gelombang. Gelombang dengan hampir 20 juta koin kultivasi, itu seharusnya cukup untuk kekuatan bertarungku naik menjadi 7.000, gelombang. Terima kasih bangsawan muda, terima kasih bangsawan muda. Setelah mendapatkan koin budidaya, Xiao Xiu sangat emosional, dia telah menuai hadiah 200.000 koin budidaya, yang cukup untuk seorang pembudidaya peringkat rendah seperti dia untuk masuk ke jajaran pembudidaya roh yang kuat. Tidak lama kemudian, para peserta di sekitar menghilang, dan Su Wen mulai berteriak untuk putaran berikutnya. Setelah pertempuran dengan Bai Mujian, Su Yun bisa dengan jelas merasakan tatapan tidak baik padanya. Mereka semua berasal dari grup A dan grup B. Su Yun mengerutkan kening, dia diam-diam melihat grup A dan B, yang tepat pada saat itu, beberapa orang berdiri dari grup B. Yang memimpin berada di jubah kuning, seorang wanita muda membawa pisau tipis, wajahnya tidak ramah saat dia menatap ke arahnya dengan marah, dengan 4 pembudidaya lainnya di belakangnya. Pakar grup B. Aku pikir mereka berasal dari sekte pisau cepat. Lu Zanyuan berbicara dengan lembut kepada Su Yun. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tahu bahwa mereka mencarinya. Mereka dengan cepat berjalan, di mana beberapa orang yang duduk memandang mereka dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Wanita muda dengan pedang tipisnya dari sekte pisau cepat berjalan ke Su Yun, di mana para pembudidaya roh lainnya mengelilinginya dan menatap Su Yun yang duduk. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cantik, dia berpakaian sangat minim, memperlihatkan paha putihnya ke langit, memberikan perasaan menggoda. Dia melipat tangannya di dadanya yang menggerakkan dan mendengus, kamu pasti Su Yun. Su Yun melirik mereka dan bertanya, apakah beberapa dari kalian memiliki sesuatu untukku? Bocah bau, Nona Dao Huang ada di sini, tapi kamu masih duduk, cepat berdiri dan sapa. Salah satu pembudidaya langsung meraih keras Su Yun dan meraung. Tetapi di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba mengangkat satu kaki dan menendang perutnya dengan keras.
Dengan kekuatan gaib raja, kiroh ilahi sejati yang kuat menembus melalui kakinya ke dalam tubuh pria itu, dengan sungguh-sungguh mengejutkan organ-organ internalnya. Wajah orang itu berubah, dia mengerang dan jatuh sambil memegangi perutnya. Xiao Ma, seseorang meratap. Melihat itu, semua orang menjadi marah, dua dari mereka bergegas keluar dan akan mengambil tindakan terhadap Suyun. Berhenti. Kami masih di arena kompetisi, ada ahli dari organisasi, jika kalian membuat masalah di sini, kami akan dihukum. Wanita dari Sekte Pedang Cepat bernama Dao Huang berkata. Mendengar itu, mereka berdua berhenti, mereka mendengus pada Suyun sambil menatapnya dengan marah. Dao Huang kemudian mencibir dan berkata, kamu berani menyentuh anak buahku. Suyun, kamu benar-benar berani. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana aku, Dao Huang, bisa terus tinggal di kota rusa baru? Bagaimana aku bisa tetap tinggal di Quick Blade Sect? Kapan aku memprovokasimu? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu menyakiti Bai Mujian, yang berarti kamu telah menyakiti Nona Dao Huang kami. Seseorang berteriak. Bai Mujian. Suyun terkejut sesaat, dia kemudian menatap mata Dao Huang, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jadi Bai Mujian adalah kekasihmu. Tidak heran kamu akan sangat marah padaku. Petik 2. Kamu bisa mengalahkannya, tetapi kamu tidak bisa membuatnya kalah begitu parah, apalagi melukainya. Tapi kamu melakukannya. Kamu tidak memberitahuku sebelum kompetisi. Belum terlambat bagiku untuk mengatakannya sekarang kan? Dao Huang menjawab dengan dingin. Ini kompetisi, aku sudah agak lunak padanya, di semua ronde sebelumnya, bukankah lawannya juga dipukuli dengan buruk? Itu berbeda. Mereka semua sampah, dan kita tidak perlu mengasihani sampah. Dao Huang mendengus. Lu Zanyuan mengepalkan tinjunya, dia marah. Bukan hanya dia, anggota grup D di dekatnya juga sangat marah. Lawan Bai Mujian adalah semua peserta dari grup D, baginya untuk mengatakan itu, bukankah dia mengatakan bahwa semua orang di grup C dan D semuanya sampah? Suyun dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu Bai Mujian tidak butuh belas kasihan juga. Dao Huang mengerutkan kening, kenapa? Karena di mataku, dia juga sampah. Suyun berkata perlahan. Kamu. Dao Huang sangat marah sehingga tinjunya terkepal erat, seolah-olah dia bisa menghantamkan tinjunya ke wajah Suyun kapan saja. Kamu anak nakal yang bau. Kamu benar-benar muak hidup, kamu pikir kamu aman hanya karena kita berada dalam kompetisi ini. Ketika kompetisi berakhir, ketika semuanya berakhir, kamu pasti akan menyesalinya. Anak. Aku tidak tahan lagi, ayo tarik dia keluar dan beri dia pelajaran. Seseorang di samping berteriak kepada Dao Huang. Tidak dibutuhkan. Jika kita melakukan itu, dia akan mengatakan bahwa kita menggunakan nomor kita untuk menggertaknya. Dao Huang mengertakkan gigi dan berkata. Oh, lalu bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikan ini? Suyun bertanya padanya. Bayar kami 1 juta koin budidaya, lalu pergi ke tempat istirahat dan bersujud ke Bai Mujian, jika tidak, kamu dan aku akan bertemu di atas panggung. Dao Huang berkata dengan tegas. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun sekali lagi duduk kembali di kursinya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke panggung, seolah-olah dia berencana untuk mengabaikannya. Melihat itu, Dao Huang tampaknya tidak marah, bibirnya melengkung dengan senyum dingin, dan berkata, karena begitu, Suyun, maka kita akan lihat, giliran kita di babak berikutnya, kamu sebaiknya bersiap-siap. Aku pribadi akan melumpuhkan kultivasi kamu, dan membuat kamu menjalani hidup kamu sebagai orang lumpuh. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya, ayo pergi. 429 pedang cepat bila cepat, subscribe Penatua. Ketika Dao Huang dan krunya pergi, tatapan Suyun berbalik dan melihat ke belakang mereka, dia bertanya kepada Lu Zanyuan yang marah, siapa Dao Huang? Mendengar itu, Lu Zanyuan terkejut, saudara Su, kamu belum pernah mendengar tentang Dao Huang. Ini pertama kalinya aku di kota rusa baru. Lalu apakah kamu punya pendukung? Kultivasi adalah untuk diri sendiri, aku seorang pria penyendiri, di mana aku bisa mendapatkan pendukung. Lalu mengapa kamu berbicara dengannya dengan begitu berani? Adik laki-laki ini aku, masih berpikir bahwa kamu memiliki pendukung, jadi kamu sangat pantang menyerah padanya, dan dengan demikian tidak takut pada Sekte Pedang Cepat. Petik 2. Haruskah aku memiliki pendukung? Suyun tidak mengerti. Hah, wajah Lu Zanyuan langsung memucat. Dia mengira Suyun akan tahu siapa Dao Huang. Dari bagaimana Suyun bersikap tanpa rasa takut di depan Dao Huang dan anak buahnya, Lu Zanyuan menduga bahwa pendukung Suyun tidak akan sederhana, tetapi siapa yang tahu bahwa Suyun sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mengerikan, mengerikan, itu mengerikan. Lu Zanyuan mulai panik, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya lagi, dia meraih bahu Suyun dan berkata, saudara Su, cepat pergi dan minta maaf kepada Dao Huang sekarang dan lakukan apa yang dia katakan, jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan kota rusa baru. Tanda seru petik 2. Zanyuan, apakah menurutmu itu akan pernah terjadi? Suara Suyun tiba-tiba menjadi dingin. Lu Zanyuan terkejut, dia kemudian menyadari bahwa meskipun dia dan Suyun sudah lama tidak berinteraksi, dia tahu kepribadian Suyun dengan baik. Siapa sebenarnya Dao Huang ini?
Apakah pengaruhnya di New Deer City sebesar itu? Tanya Su Yun. Ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Lu Zanyuan menghela nafas, lalu berkata, Kakak Su, kamu seharusnya memperhatikan pakaian sekte pedang cepat yang dia kenakan kan? Ya. Identitas Dao Huang tidak sederhana, dia sebenarnya putri bungsu dari Patriark Sekte Pedang Cepat. Karena dia lahir sangat terlambat, kultivasinya adalah yang terendah di antara beberapa anak Patriark. Sekte Bila Cepat tidak dianggap sebagai sekte yang sangat kuat, tetapi kekuatannya adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan, karena bahkan penguasa kota dari kota rusa baru agak takut pada mereka. Meskipun Sekte Pedang Cepat terletak jauh dari sini, banyak pembudidaya roh yang ingin menjilat mereka akan membantunya, bahkan Tuan Kota akan melindunginya. Bagi kamu untuk menyinggung perasaannya, bagaimana kamu bisa aman? Lu Zanyuan menghela nafas dan berkata. Jadi seperti itu. Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir. Karena kamu tidak mau menundukkan kepalamu ke Dao Huang, aku merasa bahwa Kakak Su harus segera pergi, ambil kesempatan untuk pergi sekarang, hentikan kompetisi dan pergi. Pergi, apakah akan sesederhana itu? Jika ya, maka semua peserta yang tidak ingin berpartisipasi akan lari. Lu Zanyuan terkejut, lalu, apa yang kamu rencanakan? Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak punya rencana, aku akan terus berpartisipasi. Melihat bahwa Su Yun tidak takut, Lu Zanyuan membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa berkata-kata. Saat itu, salah satu penggarap roh di belakang Dao Huang tiba-tiba berdiri dan berjalan ke salah satu pekerja di sisi panggung dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pekerja itu menganggukkan kepalanya, lalu diam-diam melihat sekeliling, lalu menuju ke Zuen. Su Yun menangkap semua tindakan mereka, dan dia berpikir. Gelombang sepertinya Dao Huang siap melawanku selanjutnya, gelombang. Putaran yang sedang berlangsung sekitar satu dupa senilai waktu sebelum pemenang diputuskan, yang kalah kakinya dipotong dan memiliki lubang di dadanya, roh ki-nya bocor, menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. Meski tidak dianggap spektakuler, penonton menyaksikan dengan puas. Baik. Semuanya, kompetisi telah mencapai klimaksnya, sekarang, seperti yang bisa dilihat semua orang, kita tidak memiliki banyak peserta yang tersisa di tribun, tetapi, mereka semua adalah elit di antara elit, ahli di antara para ahli. Mereka akan membawakan kita pertempuran yang menakjubkan dan akan membawakan kita pesta untuk mata kita. Sekarang, siapa yang akan dipilih untuk pertempuran kita selanjutnya? Petik 2. Zuen berteriak keras, melambaikan tangannya yang gemuk, dia menunjuk ke langit. Biarkan seleksi dimulai. Dengan mengatakan itu, aura cahaya langsung keluar dari tribun grup B. Su Yun untuk melihat bahwa itu adalah Dao Huang. Dao Huang, lakukan yang terbaik. Nona Dao Huang, lakukanlah. Kamu akan menang. Dao Huang akan menang, Dao Huang akan menang. Dao Huang akan menang, Dao Huang akan menang. Dao Huang berdiri, menyebabkan orang-orang di belakangnya langsung bertepuk tangan dan berteriak keras. Mengikuti auman mereka, semua penggemar Dao Huang juga berdiri dan berteriak. Pada saat itu, seluruh arena kompetisi menjadi gempar, nama Dao Huang sepertinya menyelimuti seluruh arena kompetisi. Pada saat itu, Dao Huang tampaknya menjadi karakter utama. Lu Zanyuan memandang para penonton yang bersemangat dengan bingung dan menghela nafas tanpa daya. Dan tepat setelah kartu Dao Huang menyala, kartu di tangan Su Yun juga menyala. Semua mata tertuju padanya. Lawannya adalah Su Yun. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Lu Zanyuan terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti, dan menjadi marah, pasti dia yang melakukan sesuatu. Mereka pasti mengatur ini dengan sengaja. Petik 2. Masalah seperti itu masih akan datang cepat atau lambat, akan lebih baik untuk menyelesaikannya lebih awal daripada membiarkannya sampai akhir. Su Yun berdiri, lalu mengeluarkan kartu koin kultivasi dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiao Xiu yang berada di sampingnya dan berkata, Xiao Xiu, bantu aku bertaruh semuanya agar aku menang. Bangsawan muda, karena kemenangan kamu sebelumnya, rumah menetapkan aturan baru, mengatakan bahwa semua taruhan masa depan tidak dapat melebihi 1 juta koin budidaya. Kalau begitu bantu aku bertaruh 1 juta. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Xiao Xiu mengangguk, lalu mengambil kartu koin budidaya dan berlari. Su Yun dengan lembut menghela nafas, lalu berjalan menuju panggung. Para peserta di kiri dan kanannya semua memandangnya, mata mereka dipenuhi dengan gairah, rasa ingin tahu, dan rasa hormat. Su Yun, lakukan yang terbaik. Lu Zanyuan tiba-tiba berteriak, meskipun dia menggunakan banyak upaya untuk itu, cederanya membuatnya tidak dapat berteriak terlalu keras, menambahkan bahwa seluruh halaman berteriak Dao Huang, suaranya tidak terdengar. Tapi saat itu, teriakan lain keluar. Su Yun, lakukan yang terbaik, kalahkan Dao Huang dan naiki panggung. Su Yun menoleh untuk melihat bahwa peserta grup D lain telah berdiri dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Itu benar, kalahkan Dao Huang, dan biarkan anak-anak nakal sombong dari grup B tahu bahwa meskipun kultivasi kita lebih rendah, kekuatan kita tidak lebih lemah dari mereka. Su Yun, kamu harus menang. Su Yun, kamu akan menang. Su Yun, kamu akan menang.
Semakin banyak raungan marah keluar, sebagian besar suara-suara ini berasal dari grup C dan D, bahkan para peserta yang sedang beristirahat di area istirahat keluar dan berteriak, mendorong Su Yun untuk maju. Meskipun suara mereka tidak sekeras teriakan Dao Huang, tetapi itu dipenuhi dengan kegigihan yang tak tergoyahkan. Su Yun mengungkapkan sedikit senyum, dan dengan langkah besar, dia berjalan menuju panggung. Dao Huang berdiri di sisi kiri panggung dengan tangan terlipat di dadanya yang lembut, matanya tertutup, dia telah lama menghunus pedangnya yang dingin dan tipis, yang ditusukkan ke tanah 3 langkah di depannya. Saat Su Yun masuk ke panggung, dia membuka matanya, dan segera, niat dingin pada pedang dingin itu menyatu dengan rasa dingin di matanya, menyebabkan bulu-bulu orang di tubuh mereka berdiri tanpa sadar. Pedang yang bagus. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Pedang itu memiliki rohnya sendiri, dan mampu merasakan kondisi mental pemiliknya, sehingga menghasilkan kebencian yang kuat terhadapnya. Pedang seperti itu, bahkan jika pemiliknya tidak bergerak, itu akan berada pada kondisi paling tajam untuk melawannya. Tidak ada gunanya menjadi but menjilati aku sekarang. Su Yun, karena kamu berani naik ke atas panggung, maka kamu harus membayar semuanya. Dao Huang berkata dengan acuh tak acuh. Aku pikir kamu salah paham. Aku memuji pedang kamu, bukan kamu, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Kata Su Yun. Mendengar itu, mata Dao Huang menegang, niat membunuh di sekitarnya meningkat, dan dia berbicara dengan sinis, apakah kamu siap? Kita bisa mulai kapan saja. Sangat bagus. Dao Huang melangkah maju dan mengulurkan tangannya, meraih gagang pedang, lalu dia perlahan menutup matanya. Kiroh mendalam di tubuhnya sudah siap, dengan atribut kiroh pedang liar yang sangat ganas seperti kawah gunung berapi yang menghancurkan, siap meletus kapan saja. Kekuatannya lebih tinggi dari Bai Mujian pada tingkat, pasti layak menjadi putri dari Patriark Sekte bila cepat. Dia tidak tua tetapi memiliki kultivasi seperti itu, aku khawatir dia berjalan banyak jalan pintas saat berkultivasi. Meski begitu, sebagai seseorang dari Sekte Bilah Cepat, dia harus fokus pada kecepatan, mengapa roh-nya bukan kiroh angin cepat, melainkan kiroh pedang liar. Su Yun berpikir pada dirinya sendiri tetapi dia tidak berani lambat dan mengaktifkan kiroh ilahi murninya, lalu mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi. Pedang darah Scarlet mistis abadi yang panjang menyilaukan di bawah cahaya, dengan penampilannya, aura agungnya segera menekan keparahan bilahnya. Sebagai pedang primal, kelas pedang darah Scarlet Mistik Abadi jelas tidak rendah, dan bahkan di dunia bela diri tertinggi, itu juga merupakan pedang yang berharga. Semangat yang sangat kuat. Evaluator Zhang Buohao berkomentar di bawah panggung. Dibandingkan dengan pedang yang digunakan Su Yun sebelumnya, pedang ini tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Sepertinya Su Yun menyiapkan banyak pedang untuk dirinya sendiri. Li Guifang berkata. Sedikit yang bisa membayangkan bahwa Su Yun memiliki lebih dari 1000 pedang di bawah ikat pinggangnya. Melihat keduanya berhadapan satu sama lain, Zhu Wen tidak menunda lebih jauh. Mengangkat tangannya, dia berteriak, biarkan putaran dimulai. Pada saat itu, seluruh arena kompetisi menjadi tenang, tidak ada yang membuat keributan lagi dan fokus pada panggung. Dao Huang masih memejamkan mata, tetap tidak bergerak di posisi yang sama, sementara Su Yun memegang pedang darah merah mistis abadi dan diam-diam mengamatinya, memperhatikan tangan, kaki, dan tubuhnya, setiap bagian dari dirinya. Tiba-tiba, Dao Huang pindah. Dia seperti singa betina yang terbangun, matanya langsung berubah merah. Ah! Dia mengeluarkan raungan dan dengan pedangnya yang dingin, dia dengan ganas menebas ke bawah. Dia langsung muncul di depan Su Yun, dan dengan serangan mendadak dari pedangnya, dia telah melepaskan 300 lebih tebasan dalam sedetik, yang sangat cepat. Apa yang lebih mengejutkan, adalah bahwa setiap bila miliknya disertai dengan kiroh pedang liar, tanpa sedikit pun dari kiroh angin cepat. Kecepatannya tidak bergantung pada Profound Spirit Ki, tetapi murni pada tubuh dan tekniknya, murni mengandalkan usahanya yang ganas. Su Yun mengerutkan kening, dia mengangkat pedang darah merah mistis abadi dan mulai menari dengannya, hampir setiap pedang bertabrakan dengan setiap serangan yang masuk dari bilah tipis. Yang bisa dilihat penonton hanyalah bayangan kabur di antara keduanya, bersama dengan banyak percikan api dan Spirit Ki bertabrakan dan meledak, suara, celing-klang, dari logam tidak ada habisnya. Sangat cepat. Seseorang berteriak dengan niat menjilat ke arah Dao Huang. Tapi Su Yun bahkan lebih cepat. Ya Tuhan, Su Yun sebenarnya sangat cepat. Itu tak terbayangkan. Dia hanya memiliki 3000 kekuatan bertarung. Dia adalah peserta dari grup D. Itu tidak mungkin, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah masuk ke grup B. Semua orang menyaksikan dua pesaing di atas panggung dengan kaget, Dao Huang tampaknya telah memasuki keadaan yang unik, bila di tangannya menjadi lebih ganas dan berani, dengan maksud menggunakan kecepatan dan upayanya untuk menekan Su Yun. Harus menghadapinya, kecepatan Su Yun sama cepatnya, setiap gerakan tangannya akan menghasilkan semburan gambar pedang, langsung membelokkan pedang Dao Huang. Melihat itu, semua orang tahu bahwa kekalahan Bai Mujian dari Su Yun tidak salah. 430 gerakan kejam Su Yun, Subscribe Penatua. Pro Divine Spirit Ki fokus pada kekuatan, Swift Wind Divine Ki fokus pada kecepatan dan Wild Blade Spirit Ki fokus pada kehancuran dan kerusakan.
Su Yun sama cepatnya, tetapi dalam hal kemampuan destruktif, pedang Su Yun tidak bisa dibandingkan dengan pedang Dao Huang. Seiring waktu berlalu, mata Dao Huang menjadi lebih merah, ayunan pedangnya menjadi lebih cepat dan kemampuan destruktifnya menjadi lebih menakutkan. Situasinya menyebabkan Su Yun memanggil kembali pelindung kanan Mo Xin Kuang dari Sekte Iblis. Mo Xin Kuang adalah seorang pembudidaya iblis yang memiliki 4 lengan dan tinggi sekitar 3 meter dengan mata mengamuk alami dan memegang pisau besar 5.000 kg. Mo Xin Kuang selalu menggunakan keempat lengannya untuk bertarung. Tarian awal Mo Xin Kuang dengan pedangnya lambat, tetapi setelah pertarungan yang berlangsung lama, darah mengamuk di tubuh Mo Xin Kuang akan menyala, menyebabkan kekuatan, kecepatan, dan waktu reaksi Mo Xin Kuang. Semuanya meningkat, menyebabkan tarian pedang menjadi lebih cepat. Meskipun Sekte Iblis sangat kuat, hanya bagi orang-orang di benua bela diri langit, di dunia bela diri tertinggi, Sekte Iblis bukanlah apa-apa dan Dao Huang jauh lebih kuat daripada Mo Xin Kuang. Namun, gejala yang mereka berdua miliki identik. Jika itu benar, terus bertarung dengan Dao Huang sedemikian rupa hanya akan membuat kecepatan dan kemampuan destruktif Dao Huang menjadi lebih kuat dan Su Yun hanya akan dirugikan seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, Dao Huang menginjak tanah dengan keras dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan meraung. Raungan yang menghancurkan langit meledak seperti auman singa, semua orang menjadi kacau karena suaranya. Su Yun, kamu bisa pergi dan mati. Dao Huang menghentikan aumannya dan menebas keras kepala Su Yun, dengan maksud untuk memotongnya menjadi 2. Tidak bagus, teknik membunuh. Wajah Zhang Guohao berubah, dia dengan cemas berdiri dan hendak turun tangan. Tapi kemudian dia melihat Dao Huang tiba-tiba menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuh Zhang Guohao bergetar, dia ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak naik ke atas panggung. Dia tidak tahu dukungan macam apa yang dimiliki Su Yun, tetapi dia tahu pasti siapa yang berada di belakang Dao Huang. Sebagai putri dari Patriark Sekte Pisau Cepat, menyinggung perasaannya berarti menyinggung Sekte Pisau Cepat. Mungkin organisasi yang mensponsori kompetisi tidak akan takut dengan Sekte Pisau Cepat, tetapi dia hanya seorang evaluator kecil, dengan pencapaian kecil, bagaimana dia bisa berani memprovokasi Sekte Pisau Cepat. Kemudian, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Su Yun akan terbunuh dengan gerakan Dao Huang, pedang darah merah yang panjang terbang keluar dari tangan Su Yun dan mengenai pedang tipis Dao Huang dari sisinya. Dentang. Bilah dan pedang bertabrakan, meskipun pedang darah merah tidak memiliki banyak kekuatan, itu masih mengubah lintasan pedang tipis itu. Itu menyapu melewati lengan Su Yun dan menebas ke tanah. Pada saat ini, Su Yun sudah terbangun dari raungan Dao Huang, dia terbang di udara dan meraih pedang darah merah, dia kemudian membalik dan menyerang bahu Dao Huang. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika pedang tajam itu menyentuh bahunya, itu sebenarnya tidak menusuk ke dalam. Jubah kuning Dao Huang benar-benar mengeras dan berubah menjadi apa yang tampak seperti baju besi emas, menangkis pedang itu. Harta karun. Su Yun terkejut. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan peralatan kekaisaran tingkat ke-42? Su Yun, jika kamu melawanku tanpa peralatan kekaisaran, kamu pasti akan kalah. Dao Huang berkata dengan dingin, lalu melepaskan 300 bilah lagi. Su Yun dengan cemas menggunakan pedangnya untuk bertahan. Gelombang peralatan kekaisaran tingkat ke-42. Jadi itu peralatan imperial tingkat ke-42. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan peralatan kekaisaran tingkat 7 aku, tetapi sebagai harta pertahanan, bagaimana aku bisa menggunakan peralatan kekaisaran tipe pertahanan aku sendiri untuk menghancurkan miliknya, gelombang. Gelombang tunggu sebentar, gelombang. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gelombang meskipun jubahnya adalah peralatan kekaisaran, pakaian tetaplah pakaian, itu tidak dapat melindungi kepala, tangan dan kakinya, jika aku menyerang secara langsung bagian yang tidak tertutup oleh pakaiannya, apa yang akan terjadi, gelombang? Memikirkan hal itu, tatapan Su Yun menjadi dingin, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan pedangnya, melepaskan teknik pedang angin ilahi, tangannya bergerak secepat angin kencang dan dia menari dengan sangat cepat. Batas Dao Huang adalah 400 pedang, tapi Su Yun mampu meningkatkan kecepatannya menjadi lebih dari 600 pedang dalam sekali tarikan napas. Dengan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, itu mengejutkan Dao Huang, karena menjadi sulit baginya untuk melawan, dia dengan cemas mundur, tetapi ketika dia hendak mundur dan bertahan, pipinya tiba-tiba terasa sakit, diikuti oleh hembusan angin. Angin yang melewatinya. Hati Dao Huang bergetar, dia segera meraung dan memaksa Su Yun untuk mundur, lalu dia sendiri mundur kembali ke sisi panggung, dia memegangi wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa ada 3 bekas pedang dangkal di pipinya dengan darah mengalir keluar. Sangat cepat. Di wilayah grup A, Han Yuesin tidak bisa menolak tetapi berseru. Cepat. Jiang Qinglong mengerutkan kening, Nona Han, kamu sedang berbicara tentang pedang Dao Huang kan? Sekte Bilah Cepat bukanlah sekte yang tidak dikenal, sebagai putri patriark, bilah Nona Dao Huang secara alami cepat. Petik 2. Han Yuesin menggelengkan kepalanya, tatapannya terkunci erat ke Su Yun, dan berkata, aku tidak berbicara tentang Dao Huang, tapi pedang Su Yun. Su Yun. Jiang Qinglong dan yang lainnya saling berpandangan, dengan keringat bercucuran di wajah mereka. Sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan, pelepasan pedang Su Yun tiba-tiba meningkat dalam waktu singkat, dan awalnya,
ketika semua orang tidak bisa lagi melihat pertukaran serangan mereka, bagaimana mereka bisa melihat bahwa Su Yun telah meningkatkan kecepatannya dengan melipat. Melihat wajah Dao Huang terpotong, semua orang berpikir bahwa Su Yun beruntung. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa melepaskan pedang secepat itu. Li Chang yang tangannya terlipat di dadanya tiba-tiba berbicara. Han Yuesin menatapnya, lalu berkata, aku ingin tahu pedang siapa yang lebih cepat, membandingkan Tuan Muda Li dan dia. Mata Li Chang sedikit menyipit dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku ingin mencari tahu juga. Di atas panggung, Dao Huang dengan ganas menyeka darah di wajahnya, merah di matanya menjadi lebih padat. Bagi wanita manapun, wajah mereka adalah yang paling penting dan bagi pembudidaya wanita manapun, wajah mereka juga yang paling penting. Mereka bisa menyerah pada kultivasi mereka atau hidup mereka, tetapi tidak pernah pada kecantikan mereka. Meskipun Dao Huang galak, dia masih seorang wanita. Agar pihak lain benar-benar melukai wajahnya, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan itu? Sejak muda, tidak ada yang pernah menyakiti wajahku sebelumnya. Su Yun, aku akan mengirismu menjadi ribuan keping. Dao Huang meraung, dia memegang pedangnya erat-erat dan bergegas ke depan lagi. Ketika dia mendekat, Su Yun jelas bisa merasakan bahwa kiroh pedang liar di tubuhnya mulai berubah, benar-benar berubah menjadi kiroh yang sangat aneh. Itu adalah jenis Spirit Ki yang lebih cepat dari Swift Wind Spirit Ki dan lebih kuat dari Wild Glade Spirit Ki, jenis Spirit Ki yang belum pernah dilihat Su Yun sebelumnya. Ketika Dao Huang mendekat, dia meraung, hujan deras angin melolong. Bilah tipis melepaskan banyak bilah ki padat yang bergegas menuju Su Yun seperti hujan, berkoordinasi dengan frekuensi serangannya yang ganas dan dalam detik itu, dia telah melepaskan lebih dari 1000 serangan. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah lama dihancurkan menjadi bubuk. Wajah Su Yun berubah serius, tanpa ragu-ragu, dia bergerak cepat dan melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, menyebabkan ki ilahi yang tebal dan agung menyelimuti tubuhnya. Terlepas dari seberapa ganas serangan Dao Huang, mereka tidak dapat menembus ki ilahi. Pisau tipis ki yang mengenai ki ilahi seperti memukul papan baja yang tak terkalahkan, selain suara yang dihasilkan, bahkan tidak ada riak atau gelombang yang terbentuk. Peralatan kekaisaran. Dao Huang terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Yun akan memiliki peralatan kekaisaran juga? Dan itu juga merupakan peralatan tipe pertahanan. Pedang yang sangat cepat, Blade Ki juga sangat stabil, tapi itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan itu. Su Yun mendengus, dia menatap Dao Huang dengan dingin, tidak lagi sopan. Dia menghapus Imperial Equipment dan mengubah atribut Spirit Ki-nya menjadi pure Divine Spirit Ki. Dia melepaskan teknik pedang angin ilahi dan lengannya mulai membuat banyak gerakan besar. Mereka mungkin tampak sangat lambat, tetapi itu adalah formasi sejumlah besar serangan ganas. Badai serangan pedang yang benar-benar deras keluar. Cepat. Itu adalah kecepatan yang melampaui apa yang bisa ditangkap oleh indera apapun, lebih cepat dari apa yang bisa dilihat mata. Kecepatan yang mencekik orang. Bahkan lebih cepat dari kecepatan suara. Bahkan lebih cepat dari kilat. Bahkan gambar pedang tidak bisa dilihat oleh penonton. Seolah-olah dunia dilempar ke belakang oleh pedang cepat. Dao Huang panik, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kecepatan dan kekuatan yang dilepaskan Su Yun padanya. Dao Huang segera menggunakan Quick Blade Arts untuk memblokir pedang Su Yun yang tak terhitung jumlahnya yang lebih cepat dari kilat. Dentang 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 dentang. Suara jernih dan renyah meledak. Dao Huang terkejut menyadari bahwa serangan Su Yun beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan setiap pedang yang dia hasilkan, dia telah melepaskan 3 pedang. Gelombang, mengapa perbedaan kecepatan begitu besar, gelombang? Dao Huang berpikir dengan butiran keringat dingin di belakangnya, dia kemudian menyadari bahwa Su Yun selalu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia benar-benar tertekan dalam hal kecepatan. Retakan. Saat itu, suara jernih meledak, hanya untuk melihat bilah tipis dibelokkan keluar dari tangan Dao Huang karena pedang darah merah, pedang itu berputar di udara selama beberapa putaran sebelum jatuh ke lantai. Kotoran. Dao Huang panik dan bahkan sebelum dia bisa memikirkan langkah selanjutnya, sebuah tendangan mendarat di perutnya, menyebabkan dia terbang. Su Yun menatap Dao Huang yang panik dan kehilangan niat bertarungnya, memegang pedang darah merah, dia berjalan ke arahnya. Sebelumnya ketika bertarung dengan Dao Huang, dia membawa sikap yang dimaksudkan untuk berlatih, berharap untuk menyerap beberapa keterampilan dengan berdebat dengan lawan-lawannya. Tapi tidak lagi. Karena Dao Huang telah mengungkapkan niat membunuhnya tidak hanya sekali, tidak 2 kali, tetapi beberapa kali. Dia ingin membunuhku. Dia ingin membantai aku. Dia ingin aku mati. Jika dia menginginkannya seperti itu, maka aku tidak akan menahan diri. Su Yun adalah pria yang membedakan keluhan dan rahmat dengan jelas. Jika pihak lain ingin dia mati, bagaimana dia bisa duduk diam dan menunggu kematian? Dia menatap dingin pada Dao Huang yang berada di lantai. Dia langsung berjalan ke depan dengan pedangnya diarahkan langsung ke kepalanya. Kepalanya tidak memiliki pakaian untuk perlindungan atau pertahanan apapun. Su Yun, aku putri patriark sekte pisau cepat. Kamu berani membunuhku. Petik 2. Dao Huang panik, dia segera mengulurkan kedua tangannya dan meraih pedang darah Scarlet Mistik abadi, menggunakan semua kekuatan rohnya untuk menutupi tangannya dan memegang pedang.
Tapi seberapa tajam ujung pedang itu? Bahkan dengan dukungan dari Profound Spirit Ki, jari-jari Dao Huang mulai terpotong, ujung pedang secara bertahap turun dan turun ke kepala Dao Huang. Apa? Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Kamu ingin membunuh aku, tetapi aku harus berbelas kasih kepada kamu. Su Yun berkata dengan dingin, wajahnya yang pucat menunjukkan tatapan yang sangat menyihir dan menyeramkan. Seluruh tubuh Dao Huang bergetar. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Su Yun saat ini bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Melihat mereka berdua dalam posisi terkunci, seluruh arena kompetisi menjadi sunyi, semua mata mereka tertuju pada panggung. Semua peserta di sekitar terkejut. Apa yang Su Yun lakukan? Apakah dia benar-benar mencoba membunuh Dao Huang? Apakah kita akan menghentikan mereka? Liu Gu bertanya sambil tersenyum. Kurasa tidak, Su Yun tidak akan membunuh Dao Huang. Kecuali jika dia ingin menyinggung sekte pedang cepat, dia harus tahu perilaku yang tepat. Li Guifang berkata. Kalau begitu dia harus memotong lengan atau kaki Dao Huang dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Jadi dia bisa memenangkan kompetisi, tapi menurutku dia mengincar kepalanya, jika pedangnya jatuh, bukan. Bukankah itu merenggut nyawa Dao Huang? Kata Liu Gu. Aku juga, tidak yakin apa yang dipikirkan Su Yun. Zhang Buohao berkata. Tapi tepat pada saat itu, wajah Xiao Ziru tiba-tiba berubah, dia dengan cemas berdiri dan berteriak, peserta Su Yun, pegang tanganmu. Setelah mendengar itu, mereka bertiga dengan cemas melihat ke atas panggung. Hanya untuk melihat bahwa Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya ke sarung pedangnya, dan mengeluarkan sub-sword lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menikam ke arah kepala Dao Huang. Gerakannya sangat cepat, pada saat Dao Huang bereaksi, pedang sub sudah tiba. Mata Dao Huang terbuka lebar, dia ingin menerima pedang tetapi sudah terlambat, dia juga tidak bisa menahan pedang darah merah, bagaimana dia bisa menahan pedang lain? Uci. Suara pedang memotong tulang dan daging keluar, setelah itu, tangan Dao Huang dengan lembut jatuh dari pedang darah merah dan tanpa daya menyebar ke tanah. Tanpa perlawanan Dao Huang, Scarlet Blood Sword menusuk lagi, menusuk langsung ke mata kanan Dao Huang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.